Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Ayu di Qatar GP part kedua. Get ready for this very long podcast karena ada beberapa interview yang di part pertama gue bilang agak miss karena gue nggak dapat wawancaranya. Nah, kali ini udah gue dapat beberapa, tapi at least gue dapat ditambah dengan beberapa gosip dan beberapa perintilan dan beberapa kritikan. Jadi kalian bersiaplah mendengarkan gue bawel paling nggak sejam ya. Gue nggak tahu ini admin akun bakal ngedubel gimana karena gue nggak mau ada yang di-courting lagi. Karena di part pertama itu ternyata ada beberapa yang di-courting, itu juga masih tetap panjang padahal gue udah courting script lo itu. Lo tau berapa lembar script gue kali ini? 15 lembar. Jadi bersiaplah kalian ya. Yang pertama kita bahas adalah ban Michelin. Gue lupa bahas ini di part pertama. Ban Michelin kali ini setelah di America's GP itu turunnya ban standar, biasa-biasa aja. Nah, setelah chaos dan segala macam, kan udah gue bilang si Colas Marc Marquez itu datang ke Qatar dengan misi balas dendam. Para pengamat, terutama media penyembah Marc Marquez, media ABR, itu udah bilang bahwa Pecco harus berhati-hati karena Marc Marquez akan datang lebih berbahaya dibanding di Amerika. So, Michelin juga punya misi balas dendamnya sendiri. Alokasi ban yang nongol jelas adalah nano-nano. Yang pertama, ban depan komponnya sih biasa aja. Untuk ban basah ada soft dan medium, sementara untuk ban slick seperti biasa soft, medium, hard. Tetapi ada tapinya kak. Ban softnya dimodifikasi dengan karkas khusus sehingga lebih keras. Sementara ban hardnya dimodifikasi dengan karkas khusus sehingga lebih lembut. Logikanya itu mirip-mirip medium semua, ya kan? Bener nggak sih? Tapi ya begitulah, strukturnya sendiri sebenarnya normal, simetris, tapi karena ban softnya diperkeras sementara ban hardnya diperlembut, logikanya ini kayaknya mirip-mirip medium semua ya. Apa memang gunanya untuk memusingkan para rider apa gimana? Sementara ban belakangnya, ban basah itu normal, soft, medium dengan sisi kanan lebih keras, asimetris, itu seperti biasa. Tetapi untuk ban slicknya, nah ini berbeda. Ban soft itu tersedia dalam kompon asimetris, sisi kanan lebih keras, sementara ban mediumnya turun dalam struktur simetris. Itu pun bukan tanpa perubahan karena ban mediumnya ternyata karkasnya diperkeras. Itu jelas bikin bingung para rider. Ini nampaknya sempat gak ditangkap oleh Pecco Bagnaia. Pecco justru berpikir bahwa di Qatar nanti mereka akan mendapat ban soft lebih banyak. Padahal kagak. Jadi si Bakso Taramaso itu sudah wanti-wanti ketika mengeluarkan alokasi ban. Jadi dia bilang khusus untuk Lusail Qatar ini karakternya akan berbeda dengan sirkuit-sirkuit lain sepanjang musim. Kenapa? Kalau di sirkuit lain biasanya itu dari trek dingin ke panas, oke? Karena kan merekanya mulai dari pagi hari, dari dingin ke panas. Sementara untuk Lusail itu karakternya berbeda, mulainya dari sore ke malam, jadi dari hangat ke dingin. Sehingga patut dicermati pemilihan ban dan suhu ban karena sirkuit otomatis akan mendingin. Ini udah diwanti-wanti sejak awal oleh Michelin karena itu akan terkait dengan tekanan ban. Nah itu ujung-ujungnya Papa Nina kena. Karena ternyata sirkuit mendingin dengan jauh lebih cepat dan penurunan tekanan itu menjadi lebih drastis. Ujung-ujungnya Papa Nina kena penalti tekanan ban dan ternyata dia ketahuan bohong. Nanti kita bahas di bagiannya Hervé Poncharal. Kita bahas dulu Papa Lukas karena kemarin gue bilang gue nggak dapat dia punya pernyataan. Nah dia itu menjelaskan apa yang terjadi dengan kecepatan 200%-nya di part pertama. Itu kan gue ambil dari media sosialnya. Jadi dia bilang di lap ke-7 saya terkena batu besar saat melaju dengan kecepatan 300 km per jam di trek lurus dan itu membuat saya sempat mati rasa. Jadi saya sempat berpikir untuk kembali ke pit, retired karena saya kesakitan. Seluruh lengan saya mati rasa dan sulit untuk bisa tetap tenang karena saya kesakitan sepanjang balapan. Jadi kesulitan itu bukan cuma sampai di situ, itu cuma salah satu dari sekian banyak kesulitan. Tetapi kami sudah memberikan segalanya pada kesempatan ini. Misalnya ketika
ketika saya ketemu dengan Augura, sebenarnya dia itu lebih lelet dari saya. Logikanya kalau kalian bertanya, kan mestinya dia pakai ori. Itu dia sudah pakai di sprint race. Dia pakai medium-medium di sprint race, Kak. Jadi, orinya itu udah kepake di sprint race. Sehingga di balapan panjang dia pakai entah KW2, KW1, gua nggak ngerti karena selama ini dia pakai ban medium itu hanya di balapan panjang. Nah, kemarin dia pakai ban medium jadi sprint race. Sehingga di balapan panjang dia udah pakai yang tersisa di dia. Nah, Papa Lukas bilang, Augura ini nggak lebih cepat dari saya, dia lebih lambat dari saya, tapi saya tidak bisa menyalipnya. Kenapa? Karena sepertinya M1 ini nampaknya sulit untuk kita bisa minta lebih. Saya sebenarnya berharap lebih pada diri saya sendiri, karena pada akhirnya saya tetap adalah seekor kuda pacu. Gua nggak ngerti kenapa dia membahas kuda, apakah istilahnya kerja keras sebagai kuda gitu. Jadi dia bilang, saya di sini karena saya ingin menang dan saya ingin berkembang. Saya menuntut, tapi kita tidak bisa mendapatkan apapun karena motor ini tidak bisa memberikan lebih. Jadi kami harus menunggu pembalap di depan kami itu membuat kesalahan untuk bisa menyalip. Meskipun logikanya mereka lebih lambat dari kami. Makanya di media sosialnya dia bilang saya memacu motor dengan kecepatan 200%. Karena dia itu lebih cepat dari Augura tapi nggak bisa nyalip. Jadi dia bilang untuk menunggu pembalap di depan kami melakukan kesalahan kecil, itu kami harus ada di belakangnya sepanjang waktu dan itu membuat ban depan itu panas luar biasa. Ya logikanya kalau Qatar itu mendingin ya mestinya dia nggak terlalu panas. Tapi ya tetap aja dia tetap kena knalpotnya, Kak. Jadi dia bilang saya itu masak di belakangnya Augura. Di saat yang sama ketika mengerem, pembalap lain itu menyalip kami di kiri dan kanan, di kiri dan kanan. Yang ujungnya kami ketinggalan. Ini yang membuat Anda merasa Anda agak-agak gila, aka stres sendiri di track. Yang kami alami adalah masalah grip. Ya ini yang gue bilang, harta karun yang hilang nggak ditemukan. Jadi Papa Lukas bilang, selain mengerem dengan mesin, kami itu kesulitan untuk keluar tikungan karena itu membuat kami lebih lambat karena nggak ada gripnya. Sementara yang lain itu punya grip yang lebih baik dari kami, bisa berakselerasi dan bisa keluar tikungan lebih cepat meskipun lainnya kecil. Sementara kami tidak punya grip, tidak punya traksi, sehingga ketika kami mengerem, iya ngeremnya sih bagus, tapi kan karena nggak ada traksi dan nggak ada grip, ujungnya kami melebar, sehingga line kami tuh harus lebar, sementara para rider lain yang punya traksi itu line-nya kecil, jadi bisa nyalip kami di situ. Nah ini yang dikomplain sama Snack Taro, dia bilang percuma kalau pengeremannya bagus, tapi kami susah menyalip orang lain karena traksinya nggak ada. Di lintasan lurus ya maaf kena panggang karena udah nggak punya power juga. Nah loh, jadi kurang lebih kayak gitulah yang dikomplain oleh Papa Lukas, sama bahasanya dengan Snack Taro. Nah akhirnya kita bahaslah soal Papa Nina Poncharal, pemiliknya tim Tech3. Udah gue bilang dia ini bukan tim manajernya Tech3 tapi ownernya tim Tech3. Di saat yang sama dia adalah ketua IRTA, jadi dia harus ikhlas menerima penalti dari RD mengingat dia punya harga diri sebagai ketua IRTA. Jadi dia bilang kami menerima karena bagaimanapun ya itulah aturannya, aturan adalah aturan, mau adil atau nggak adil ya itulah aturannya, dan saya sebagai ketua IRTA juga harus memberikan contoh yang baik karena itu yang ada di aturan, ya harga diri. Jadi dia bilang saya sudah memiliki tim ini selama hampir 40 tahun karena dia kalau nggak salah kemarin ulang tahun ke 68 di Qatar. Jadi selama waktu ini saya sudah mengalami banyak pasang surut. Jadi kalau Anda bertanya bagaimana perasaan saya dengan penalti 16 detik itu, saya tidak akan berpikir dua kali. Saya akan memberitahu Anda bahwa saya akan menempatkan penalti ini menjadi salah satu dari 3 kesialan terburuk kami. Ketika Anda melihat ke belakang, memang akan ada banyak kenangan buruk yang mungkin akan Anda kenang, tetapi yang satu ini akan Anda kenang dengan sakit hati yang terus-menerus ada.
Jadi saya khawatir dengan tim karena dampak dari penalti ini lebih besar dan lebih bertahan lama daripada peristiwa yang terjadi 20 tahun lalu pada tim kami. Saya bisa memberitahu Anda dengan jujur bahwa saya itu belum tidur sama sekali 2 malam sejak penalti itu dijatuhkan. Karena saya terus berpikir ada apa, kenapa, bagaimana, jika, kalau, bla 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 bla. Terus terang energi saya sekarang itu sudah sangat-sangat rendah karena saya tidak bisa tidur sama sekali. Dia kepikiran, jadi dia bilang kekecewaan yang ada itu sangat besar, tapi saya ingin menegaskan bahwa saya tidak mengkritik aturan tekanan ban ini. Orang Latin mengatakan Duralex Sed Lex. Ya, gue tahu lo mungkin senyum-senyum dengar kata pertama, tapi itu memang kata Latin. Duralex Sed Lex artinya hukum kejam, tapi itulah hukum. Set itu tapi, kalau nggak salah dalam bahasa Latin. Lex itu hukum. Hukum kejam, tapi itulah hukum. Jadi, posisi saya sebagai Presiden IRTA dan sebagai pemilik tim harus selalu menghormati semua aturan dan sikap ini tidak akan berubah bahkan sampai di masa depan. Aturan adalah aturan. Aturan sama untuk semua orang dan saya tidak menyukai orang yang mengabaikan aturan atau melakukan apapun untuk menghindari hukuman saat terjadi pelanggaran. Jadi penting untuk mempertahankan sudut pandang ini. Gua ngerti ini dia nyindir siapa sebenarnya. Tentu saja si Culas Makmakes. Karena gua ulang, dia bilang, saya tidak menyukai orang yang mengabaikan atau melakukan apapun untuk menghindari hukuman saat terjadi pelanggaran. Itu jelas tertuju pada Makmakes. Jadi dia bilang, pada saat yang sama, saya bahkan tidak bisa menggambarkan betapa frustasinya saya karena Maverick itu harus kehilangan hasil usahanya. Tentu saja, para steward itu memberi kami penalti 16 detik dan membuat kami turun ke posisi 14 adalah tugas mereka. Tidak ada jalan lain karena itu yang tertulis di buku. Lu nggak bisa ngeles-ngeles, Kak. Kalau di sprint race penaltinya 8 detik, kalau di balapan panjang 16 detik. That's all. Aturannya kayak gitu. Kecuali Mike Webb bilang kagak. Karena itu yang terjadi di America's GP. Aturannya ada, tapi Mike Webb bilang kagak. Nah, sementara ini karena yang melanggar bukan Marc Marquez, yang melanggar adalah Maverick Viñales, ya aturan dijalankan dengan benar. Jadi dia bilang, aturan ini ya karena sudah tertulis ya harus dipatuhi, tetapi ini membuat tidak ada yang melihat usaha dan hasil yang kami lakukan di balapan itu. Itu seolah-olah terdegradasi menjadi balapan yang buruk karena faktanya kami mendapat hasil P14, padahal sebenarnya itu P2 ya. Kalaupun misalnya mau turun-turun, kalau berdasarkan performa, ya mungkin masih top 5 lah segala macamnya. Kalau berdasarkan kecepatan, performa dan bla 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 bla. Tapi ya karena di penaltinya 16 detik, jadinya seolah-olah kami melakukan balapan yang buruk, padahal kami bekerja dengan baik dan hasilnya ada dan itu tidak terlihat gara-gara P14-nya. Itu yang jadi poinnya Hervé Poncharal, karena ini bukan hanya tentang pembalap yang menyelesaikan 22 lap tanpa celah, lalu hanya mendapat 2 poin, bukan 20 poin. Terus terang saya menyukai apa yang dikatakan oleh Marc Marquez ketika di press conference sebelum Qatar dimulai, karena di wawancara eksklusifnya dengan, gue lupa dengan siapa ya kemarin, pokoknya dengan salah satu sponsornya, dia bilang bahwa di America's GP itu dia merasa kerasukan, kesambet. Kenapa? Karena dia kalau mendapati segala sesuatu berjalan dengan lancar tanpa hambatan, dia itu dalam kondisi trans itu kosong, melompong, kerasukan, nggak bisa mikir apapun. Itulah kenapa ketika di America's GP dia sampai nggak sadar bahwa itu ada resiko di situ. Dia udah nggak mikir ada resiko dan dia terabas aja motong tikungan karena dia pengen kabur dari Pecco Bagnaia, dan selama ini dia sangat bagus di America's GP. Jadi Marc Marquez bilang, terus terang saya merasa kerasukan sampai ketika saya crash saya sadar, oh saya melakukan kesalahan. Jadi itu yang Hervé Poncharal bilang. Saya sedikit setuju dengan apa yang dikatakan oleh Marc Marquez ketika dia mengatakan kondisi dia kerasukan ketika segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Karena itulah yang saya bisa deskripsikan untuk Maverick Viñales ketika dia balapan di hari Minggu. Dia merasa sangat selaras dengan motornya, merasa semuanya baik-baik saja, motornya bisa digeber, nggak ada perasaan soal motornya ngegosip, aka chatter.
Jadi dia seolah-olah kerasukan dan dia melakukan segala sesuatunya itu tanpa celah. Mungkin ini bukan balapan terbaik dalam hidupnya, tapi ini adalah salah satu balapan terbaik dalam seluruh karirnya. Dia mengejutkan semua orang, bahkan dirinya sendiri. Dia mengatakan setelah balapan bahwa dia sebenarnya tidak ingin mengambil terlalu banyak resiko. Tetapi saat itu dia dalam kondisi kesurupan di mana dia sama sekali nggak memikirkan resiko. Jadi mungkin kata-katanya Papa Nina soal dia bilang nggak ngelihat dashboard yang kedip-kedip soal tekanan ban, mungkin karena dia kesurupan jadi dia nggak lihat dashboardnya kedip-kedip, mungkin, who knows. Jadi dia bilang ini adalah hasil di mana kami bisa mendapatkan data yang sangat baik setelah di hari Sabtu sprint race mereka salah pilih ban, mereka sempat pakai soft dan itu amburadul. Jadi dia bilang karena kami salah pilih ban, di hari Minggu ini kami mendapatkan data yang luar biasa bagus selama 22 lap dan di sana ternyata semuanya berjalan dengan baik dengan intensitas luar biasa, dan ketika Maverick melewati garis finish di posisi kedua itu adalah sebuah ledakan kegembiraan, kebahagiaan yang tidak terlukiskan, kelegaan yang luar biasa karena podium seperti ini setelah penampilan yang ditunjukkan oleh Maverick pada hari ini itu sangat penting untuk seluruh proyek Red Bull KTM MotoGP. Kan udah gue bilang podium itu sangat penting untuk KTM sebenarnya, karena itu akan memperlihatkan kepada dunia bahwa KTM ini masih kompetitif, KTM ini baik-baik saja dan akan menjadi salah satu pabrikan pertama yang akhirnya mampu menantang Ducati di atas podium. Tetapi ya sayangnya kena penalti. Jadi menurutnya Hervé Poncharal, podium ini sebenarnya menjadi dorongan besar bagi proyek ini dan dorongan besar bagi 3 rider kami yang lainnya karena mereka tahu bahwa sebenarnya motor ini mampu naik podium. Dan ini juga merupakan perubahan yang baik bagi kejuaraan karena pada akhirnya bukan 3 pembalap Ducati yang ada di podium karena ada KTM yang nyempil sebiji. Kurang lebihnya kayak gitulah maksudnya. Sama lah kayak tahun lalu kan Papa Nina nyempil sendiri di antara 22 seri yang dimenangkan oleh Ducati. Dia memenangkan Aprilia di Texas kemarin. Jadi itu yang dikatakan oleh Hervé Poncharal. Kami paling nggak bisa nyempil di antara 3 Ducati yang selama ini selalu ada di podium. Entah siapa, pokoknya selalu dari Ducati. Nah, KTM bisa nyempil itu sebenarnya adalah kabar bagus bagi kejuaraan. David Tardosi itu sampai ngomong ke saya di Parc Fermé. Itu bilang bahwa kami sangat bahagia karena kami membutuhkan lawan kuat. Jadi kami sangat senang bahwa Anda bisa mencapainya hari ini bersama Maverick. Ducati aja senang pada akhirnya nggak mendominasi sama sekali. Tapi ya itu yang membuat kami sangat frustasi karena kami sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan apapun dari pelanggaran tekanan ban itu, dan menurut kami Maverick pantas berada di posisi kedua. Tetapi kami menghormati aturan dan kami tidak mau mengeluh tentang penalti itu. Apa yang saya katakan adalah fakta karena pada hari Minggu suhu udara sedikit lebih dingin daripada hari Sabtu dan banyak pembalap, bahkan orang-orang Michelin itu terkejut bahwa tekanan ban itu turun drastis dan tidak ada yang menyangka hal itu. Jadi logikanya para rider lain ini start dengan tekanan normal tapi jauh di atas batas minimal, sehingga ketika mereka menyelesaikan balapan tekanan ban mereka turun drastis tapi tidak sampai ada di bawah tekanan minimal. Nah itu yang menjadi alasan di penaltinya Papa Nina. Sebenarnya gue agak nggak setuju soal nggak mendapat keuntungan, tapi nanti kita bahas di belakangnya. Jadi Hervé Poncharal bilang Marc Marquez aja rider sekaliber itu bahkan harus berada di belakang pembalap lain di Buriram untuk menghindari masalah tekanan ban karena Anda melakukan start dengan nilai tekanan ban tertentu. Dia nggak bilang bahwa Marc Marquez itu start dengan tekanan di bawah standar banget. Dia cuma bilang karena dia memulai dengan tekanan tertentu. Sedangkan kami sejujurnya itu tidak pernah menyangka bahwa Maverick akan memimpin balapan selama 5 lap dan dalam kondisi yang lebih dingin. Jika Maverick bertarung dalam grup dengan Marc Pecco atau mungkin Morbidelli sepanjang waktu, tekanan bannya itu akan tetap di dalam range standar yang ditentukan, tapi jendela tekanan itu sangat sempit karena dia start udah kadung tipis di atas tekanan minimal karena Maverick meremehkan batas yang diizinkan. Karena dia itu start cuman sedikit di atas tekanan minimal, jadi udah nggak ada spare-nya buat dia
Kalau tekanan ban turun drastis, otomatis harus di bawah tekanan minimal. Misal, kalau lu balapan normalnya dengan kondisi itu turunnya sekitar ya 0,5 bar lah. Nah, 0,5 bar itu kalau dia mulai dengan spare 0,1 atau 0,2 ya artinya minus 0,3. Bener nggak sih? Sementara yang lain ya harus start dengan kondisi tekanan ban yang jauh di atas batas minimal, sehingga dengan spare 0,5 bar pun mereka masih ada di atas tekanan yang diizinkan. Jadi nampaknya menurut gua setelah kesurupan beberapa lama, akhirnya Papa Nina melihat bahwa dashboardnya nyala, ada peringatan. Jadi head voucher bilang, Maverick melihat peringatan tekanan ban di dashboard, jadi dia membuka pintu untuk Mark untuk kemudian mengikutinya. Kan udah gue bilang di part pertama, lu kalau bukain pintu dan membiarkan Marc Marquez lewat ya dada baba ya kak, itu pakai Ducati, pakai ori pula, ya nggak bisa. Ya head voucher bilang juga, dia membukakan pintu untuk Marc Marquez untuk mengikutinya demi tekanan ban, tapi sudah terlambat. Hanya 2 putaran, selanjutnya Marc Marquez sudah melaju, memberikan dia gap lebih dari 4 detik. Jadi ya akhirnya dingin lagi itu tekanan ban, ya akhirnya dia melanggar lagi, percuma. Karena dia nggak bisa ngimbangi. Ini Ducati loh, pakai ori pula, yang dihemat pula ban depannya. Jadi menurut lo, nah, Hervé Poncharal bilang kalau mau memanaskan ban itu harus pakai slipstream. Nah, karena Marc Marquez itu udah terlanjur di depan banget setelah 2 lap, ya Maverick kehilangan slipstream dan otomatis tekanan bannya semakin turun, sehingga ya dia akan tetap melanggar aturan tekanan ban. Jadi pada dasarnya Anda harus menempel pada knalpot pengendara di depan Anda untuk menghindari masalah tekanan ban. Marc Marquez sudah melakukan ini dengan saudaranya Alex di Thailand. Jadi dia bilang, ya sebagai tim kami harus bersatu, menunjukkan kekuatan kami. Biasanya dalam situasi dramatis seperti ini, tim yang harus memberikan semangat kepada Maverick Viñales. Karena kan Maverick Viñales itu yang sebenarnya harus kecewa, bener nggak sih? Jadi ketika kami mengetahui bahwa penalti akan segera dijatuhkan, seluruh tim itu merasa hancur dan saya bahkan berlutut berharap semoga itu tidak terjadi. Tetapi Maverick masuk ke pit dan bilang kepada kami, ayo mari kita rayakan, kita berfoto merayakannya karena kita finish di posisi kedua. Saya nggak peduli sama trofinya, saya bisa kasih itu sama Pecco, tapi faktanya saya tetap P2. Jadi ini yang dia salut dari seorang Maverick Viñales. Jadi dia bilang, sikap Maverick ini sangat fantastis karena setelah dia mengalami kemunduran di Texas saat dia kehabisan poin di sprint race dan hanya meraih 2 poin di hari Minggu, sikapnya yang tetap senang meskipun kehilangan podium itu mengejutkan saya beberapa kali tahun ini. Saya belum pernah melihat pembalap yang setelah mengalami kegagalan menatap balapan berikutnya dengan begitu positif dan tidak membiarkan dirinya terpuruk. Jadi saya bisa mengatakan capek, head off, respect. Karena alih-alih tim yang menghibur dia yang menghibur tim. Jadi untuk pernyataan apakah Papa Nina diuntungkan atau tidak, kan Hervé Poncharal bilang, wah Maverick nggak diuntungkan. Sorry itu Seymour gue itu diuntungkan. Why? Karena Acosta sendiri bilang kalau mau cepat, lu harus turunin tekanan ban lu. Itu kalau lu mau cepat. Itu taktik yang dilakukan oleh Marc Marquez di Buriram. Kalau lu mau start bagus, lu harus start dengan tekanan di bawah. Nah, para rider ketika start mungkin di Thailand itu start dengan tekanan sedikit di atas batas minimal karena waktu itu kan panas luar biasa tuh. Sedikit di atas minimal. Nah, karena Marc Marquez tahu para saingannya ini start dengan sedikit di atas batas minimal, dia memulai dengan di bawah batas. Ujung-ujungnya kan blunder karena ternyata nggak naik-naik ini tekanan bannya. Akhirnya ya dia kasih jadi jongos lah adeknya untuk manasin tekanan bannya. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi apakah Papa Nina diuntungkan dengan tekanan ban di bawah normal? Ya, dia diuntungkan karena rider itu bisa lebih cepat kalau dia membalap dengan tekanan di bawah dari tekanan ban para rivalnya. Ada yang bilang kalau lu pakai tekanan ban di bawah dari para rival lu selama balapan, lu finishnya bakal setengah lap lebih cepat daripada yang lain. Siapa yang bilang ya? Giorno kayaknya di Giorno MotoGP kayaknya. Kurang lebihnya kayak gitu. Makanya Papa Nina itu di penaltinya 16 detik karena dianggap itu lebih ringan daripada setengah lap.
Karena Jono yang bilang kayak gitu. Jadi kalau lu selisihnya itu lumayan besar dibanding para rival lu akan sangat cepat, jauh lebih cepat, dan saking cepatnya lu sebenarnya bisa finish setengah lap lebih cepat dibanding para rival lu. Itulah kenapa itu penaltinya gede. Alasan kenapa aturan tekanan ban ini dibuat dan dipaksakan sebenarnya, masih ingat waktu itu gue bilang ini tekanan dipaksakan, itu karena dianggap mempermainkan tekanan ban, terutama para rider yang mengakali tekanan ban dengan tekanan ban jauh di bawah para rivalnya itu bisa sangat cepat, tetapi di saat yang sama kalau keseringan dan dibiarkan itu akan membahayakan bagi keselamatan rider karena lebih gampang untuk gembos, dan di saat yang sama itu akan merusak pelek dan ujung-ujungnya akan merusak motor secara keseluruhan kalau dibiarkan katanya. Jadi apakah ini adil atau enggak? Menurut gue ya itu adil karena semuanya start dengan tekanan ban yang sudah diperhitungkan, tapi lu mencoba mencari celah di antara itu. Hervé Poncharal bilang memang Maverick meremehkan kondisi aturan tekanan ban karena mestinya itu dianalisa kalau kondisi sirkuit akan menurun temperaturnya, otomatis lu nggak bisa memulai dengan tekanan ban yang sangat mepet kecuali memang lu niatnya mau battle. Nah masalahnya adalah ya bener juga sih sebenarnya Poncharal bilang kan kita nggak nyangka bahwa Maverick itu akan memimpin selama 5 lap. Jadi ya bukannya Maverick nggak ada usaha juga, dia berusaha untuk memberikan jalan bagi Marc Marquez, tapi ya ujungnya ya begitulah, ketinggalan jadinya. Karena ketinggalan ya nggak dapat slipstream ya turun lagi tekanan bannya ya, maaf. Tapi itu jelas diuntungkan, dia bisa memimpin balapan dengan kondisi ban yang sudah turun tekanannya. Logikanya dia bisa memimpin balapan karena dia pakai tekanan di bawah standar. Nah kabar lainnya nongol dari Yamaha bahwa Yamaha itu sekarang sedang tes private di Valencia yang diikuti oleh Papa Willow, Kaisar Honda United Dovizioso, dan test rider kesayangannya Yamaha Augusto Fernandez. Ini memang kesayangannya Yamaha banget, mudah-mudahan gaji dia tinggi ya. Jadi ternyata di Valencia mereka menguji mesin V4. Jangan salah, mesin V4-nya juga ada 2 kak. Yang satu V4 1000cc, yang satu V4 850 cc. Kalau kalian lihat foto yang gue dapat dari media, itu foto modelnya V4, gue nggak tahu V4 berapa cc-nya, tapi Augusto Fernandez yang pakai, dan ya lu lihatlah item-item nggak jelas. Tapi nggak bisa difoto karena Giorno dilarang untuk memfoto test private. Jadi ya mereka cuma foto dari pinggir trek doang. Ya begitulah, yang penting dapat lah ya. Jadi katanya Papi Peri Pavesio, penggantinya Papi Peri Jarvis, dia bilang bahwa mesin V4 itu nggak akan diberikan kepada para rider full time mereka kalau catatan waktunya ketika tes dengan Augusto Fernandez itu nggak lebih baik daripada mesin inline yang 1000cc. Kurang lebihnya kayak gitu, karena yang mau diturunin kan paling nggak V4 yang 1000cc tuh. Jadi harus paling nggak kecepatannya, waktu lapnya itu sama dengan inline 1000cc baru dicoba kepada para rider full time. Tapi itu pun harus tes private dulu. Kalau mendapat persetujuan dari para rider full time-nya Yamaha, baru dibawa untuk balapan karena mereka kan konsesi, boleh gitu loh. Nah, kabar lainnya adalah soal Jurdon Mangkage Jorge Martin. Buat yang nanya sebenarnya dia ada santan instan apa, gua bahas itu di podcast Colongan Live untuk premium member. Juga sempat gua bahas di X, tapi lebih detailnya ada di postingan khusus premium member, dan gua bahas juga di live podcast Colongan. Jadi gua nggak akan bahas itu di podcast umum, mengingat gua nggak mau bagi itu untuk publik. Nanti gua kena santan instannya. Jadi Jorge Martin ini kan dapat 11 patahan di tulang rusuk. Marc Marquez itu ketika ditanya dia bilang ya paling enggak itu 3 bulanan itu minimal, dia harus istirahat, sama sekali nggak boleh ngapa-ngapain karena dia harus belajar dari saya, nggak boleh kembali lebih cepat. Itu saya aja cuman patah lengan lah, dia patah dada coba. Bukan cuma rusuk, dadanya yang remuk. Ini lumayan menarik sebenarnya. Apakah dia benar-benar bisa kembali balapan atau enggak? Jadi dokter Carte yang memeriksa kondisinya setelah crash di klinik MotoGP itu bilang, Jorge ini sudah menderita cedera serius terutama di tulang skaphoidnya. Sebenarnya menurut saya itu sudah pulih dengan sangat baik, tapi di Qatar itu ya dia kurang beruntung karena dia mengalami cedera paru yang serius, dan
paru-parunya itu harus diregenerasi total dengan menggunakan selang infus. Jadi banyaknya jumlah tulang yang patah juga menjadi tantangan tersendiri karena untuk paru-parunya sendiri memerlukan beberapa hari untuk bisa mengembang kembali dengan baik. Sementara patah tulangnya itu saking banyaknya itu perlu diamati, nggak bisa dipasangi plat. Jadi nggak bisa secepat itu balik ke track. Nah, seorang ahli ortopedi dari Jerman, gua nggak tahu apakah dia juga yang membahas tulang scaphoidnya Martin waktu cedera Thailand. Karena waktu itu kan gua bilang ada dokter F1 yang membahas soal tulang itu. Untuk yang kali ini, dia bilangnya kayak gini. Saya sendiri ragu apakah Jorge Martin itu bisa kembali dalam waktu menengah. Dia nggak bilang dalam waktu dekat, dalam waktu menengah pun sulit kembali. Why? 1. Kondisi paru-parunya itu sudah memar dengan kondisi dia pneumotoraks. Paru-parunya itu saking sakitnya jadi nggak bisa bernafas dengan baik sehingga gelembung udara itu tertinggal di paru-paru. Ditambah lagi kondisi terbarunya adalah ada cairan menumpuk di luar paru-parunya. Nah, itu yang akan menekan dia punya paru-paru, jadinya paru-parunya itu susah ngembang. Dan kalaupun ngembang, kan kemarin gue bilang di part pertama, lu bayangin rasanya gimana? Lu susah bernapas, tapi giliran lu bernapas sakitnya minta ampun. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sehingga menurut dokter ini, kondisi seperti itu akan membuat pasien ini trauma untuk bernafas dengan normal. Karena kalau dia mau bernafas dengan normal, paru-parunya sakit, dadanya sakit. Karena ini dadanya kan remuk hampir semua. Cuman 2 tulang di bawah yang sisa, yang lain patah. Itu yang pertama. Yang kedua, patah tulang dada itu nggak bisa dipasang pelat. Itulah kenapa kebanyakan orang yang patah rusuk itu nggak pernah dilakukan operasi dan dibiarkan menyembuh sendiri. Kenapa? Karena ini kan rongga dada. Rongga dada itu harus bisa mengembang. Dan kalau dipasangi pelat di situ, yang nggak bisa ngembang dadanya, nggak bisa napas dia. Jadi nggak boleh dipasang plat. Nah, kalau nggak boleh dipasang plat ya lu tunggu aja dia sampai sembuh. Nah, itu kan lama, bener nggak? Sudah lama lu nggak bisa paksa dada lu untuk macem-macem. Jadi bahkan kondisi penyembuhannya itu udah complicated. Nah, sementara kalau dia mau balapan dia harus bisa bernafas secara normal. Jadi bahkan setelah dia sembuh pun dadanya sudah menyatu, udah nggak patah, dia harus diajar untuk bisa bernafas secara normal, mengembangkan paru-parunya kembali dengan normal tanpa ada trauma bahwa itu bakal sakit atau ada gelembung udara yang tertinggal atau apa-apa. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi bahkan untuk jangka menengah pun, jangka menengah itu artinya sekitar 6 bulan, itu akan sulit untuk Jorge Martin kembali ke track. Kalau jangka pendek kan sekitar sebulan 2 bulan ya kan. Nah, kalau jangka menengah itu 3 bulan ke atas, 6 bulan. Jadi dokter ini bilang bahkan untuk jangka menengah pun saya sendiri ragu bahwa dia bisa kembali ke track. Bahkan kalau dia udah kembali ke track, dia perlu mulai dari awal karena dia belum pernah bawa motor lagi. Tapi semoga gua salah. Soal ada apa dan kenapa menurut gua itu adalah privilege-nya para premium member. Jadi kalau kalian mau dengar ada apa-apanya menurut gua, kalian jadi premium member lah ya. Karena gua nggak mau bagi ini untuk publik karena di saat yang sama itu juga akan jadi santan instan gua sendiri kalau ternyata itu benar. Jadi gua cuman memperkirakan menurut gua ada apa dan kita lihatlah nanti. Semoga gua salah. Itu selalu gua bilang semoga gua salah. Nah, sebenarnya dari kejadian crashnya Jorge Martin kemarin, yang menarik perhatian gua adalah red flag-nya kemana. Kenapa? Karena kalau kalian lihat dengan detail, kondisinya adalah Jorge Martin itu mendapat perawatan dari medis itu di pinggir trek. Dekat banget dengan trek sehingga kalau ada rider yang melakukan kesalahan pengereman di situ itu akan membahayakan para marshal dan medis yang sedang membantu Jorge Martin di pinggir lintasan itu dalam bahaya. Makanya banyak jurno yang mempertanyakan red flag-nya kemana. Karena kondisinya itu nggak bisa selama itu ada di pinggir trek. Kecuali kalau dia dikeluarkan pakai tandu lalu dirawat di luar lintasan itu oke. Nggak dapat red flag. Tapi kalau lu merawat rider di pinggir trek itu wajib kudu harus hukumnya keluar red flag karena itu demi keamanan ya marshalnya, ya petugas medisnya, ya para rider yang balapan itu sendiri. Karena mereka ada di pinggir trek. Kalau kalian lihat dari gambarnya itu sedekat itu loh kondisinya. Para rider yang lagi balapan dengan para medis yang lagi menangani Jorge Martin itu memang wajib kudu harus hukumnya keluar red flag. Pirtinya ini red flagnya kemana?
Kalau kita mundur-mundur kasusnya Papa Pip kemarin, itu langsung keluar red flag di lab yang sama. Meskipun menurut beberapa pihak itu juga masih terlambat karena harus menunggu sekitar 5 lab sampai 8 lab, gua lupa, baru keluar red flag-nya. Nah ini Jorge Martin yang lagi ditangani oleh para medis di pinggir trek, itu malah sama sekali nggak dikeluarkan red flag-nya. Pirtinyi inyi IDIP. Karena Jorno juga bilang itu harusnya keluar red flag loh itu. Karena para medis itu akan ada dalam bahaya kalau nggak di red flag. Nah semoga gua salah bahwa race control memutuskan nggak mengeluarkan red flag karena itu akan merugikan Marc Marquez. Ini sama ceritanya dengan kasus red flag di Austin. Di Austin aturannya lu harus dapat right through tapi nggak dikasih. Alih-alih kena penalti right through, RD malah memutuskan untuk red flag lalu restart, semuanya kembali ke posisi semula. Jadi para rider yang sebenarnya itu salah strategi itu bisa memperbaiki strateginya menggunakan ban slick, dan otomatis para rider yang sebelumnya tidak meninggalkan grid sudah benar dengan strateginya itu dirugikan, termasuk para rider dari tim akamsinya Amerika. Nah menurut gua, semoga gua salah, ini juga sama indikasinya dengan kenapa nggak ada red flag di Qatar GP kemarin. Kalau kalian lihat fotonya ketika para medis sibuk mengurus Jorge Martin, waktu itu posisinya Marc Marquez di mana? P2. Posisinya Peko di mana? P3. Kalau di red flag dua kemungkinan, akan ada quick restart atau balapan dihentikan total. Karena waktu itu balapan berjalan belum 50%. Jadi otomatis logikanya adalah quick restart. Jorge Martin itu hanya melewati 9 lap, sementara total balapan itu adalah 22 lap. Jadi 50%-nya itu adalah 11 lap. Aturannya itu minimal quick restart. Nah, kalau quick restart otomatis Peko start dari P3, Marc Marquez harus start dari P2, dan Maverick Viñales start dari pole position. Sebenarnya nggak ada masalah dengan papan hinanya. Yang menjadi masalah adalah Peko tepat ada di belakangnya Marc Marquez, dan itu sudah pasti Peko bisa ngejar kalau selisihnya dekat banget kayak gitu. Jadi kalau red flag dikeluarkan saat itu, besar kemungkinan Peko akan menang, minimal bisa mengalahkan Marc Marquez karena dia bisa ngejar. Nah sementara kalau jelek-jeleknya balapan dihentikan karena red flag, ya Marc Marquez batal menang, udah nggak bisa hore-hore. Bener nggak sih? Ya karena waktu itu mereka nggak tahu Papa Nina itu bakal melanggar tekanan ban, karena kan itu masih 9 lap berjalan, bener nggak sih? Jadi nggak bisa disimpulkan bahwa Papa Nina itu melanggar tekanan ban. Jadi semoga gua salah. Lagi-lagi Mike Webb dipertanyakan kebijakannya, kenapa nggak ada red flag di situ? Kalau mau dibilang Jorge Martin nggak ada masalah, ya nggak bisa. Kenapa? Karena Jorge Martin itu sudah membutuhkan para medis untuk menangani dia di pinggir trek. Artinya itu bukan masalah sederhana. Kecuali kalau dia berdiri lalu dia jalan, atau dia pingsan sebentar lalu dia jalan, oke. Tapi ini membutuhkan lebih dari 1 lap untuk para medis menangani Jorge Martin, baru bisa dia sadar dan berdiri dan jalan. Itu juga ternyata patahnya ada 11. Menurut gue juga dia beruntung dengan kondisi seperti itu masih bisa jalan setelah crash. Jadi semoga gue salah. Lagi-lagi red flag ini tidak dikeluarkan demi keuntungan seorang Marc Marquez, untuk mempertahankan spotlight-nya, untuk mempertahankan skenario balas dendam kesalahan di kota. Tapi semoga gue salah, karena bagaimanapun itu tetap harus red flag sebenarnya. Tidak benar membiarkan balapan tetap berjalan sementara para medis itu masih berada di trek menangani rider yang cedera, dan itu nggak jauh dari pinggir trek. Kecuali kalau mereka menanganinya di gravel, gue masih masuk di akal. Lah itu kan tikungan cepat, kalian bisa lihat itu nggak ada gravel loh di situ. Seriously. Jadi aturannya itu mestinya di red flag. Tapi ya semoga gue salah. Karena dari manapun ceritanya itu harus red flag. Dengan kondisi cedera separah itu harus red flag sebenarnya. Lagi-lagi RD Mike Webb itu perlu dipertanyakan kenapa dia membuat keputusan nyeleneh seperti itu. Itulah kenapa menurut gue wajar bahwa LM itu mulai mikir-mikir, ini kita ini mengakuisisi perusahaan seperti apa sih? Kenapa dia hancur banget seperti ini?
Oke, kalau mau mengeksploitasi rider boleh. Tapi kalau sampai membahayakan keselamatan itu udah keterlaluan sih. Ya bener juga. Jadi ya memang gue setuju bahwa Dorna ini perlu dirombak. RD pun harus dirombak begitu LM mengakuisisi organisasi ini. Ada yang salah dengan organisasi ini, seriously. So, kita mulailah ke pabrikan kedua terbaik. Ini juga bakal panjang karena kita akan membahas pelintilannya pabrikan yang satu ini. Yang pertama kita mulai dari Somkia Chantra. Ini adalah satu-satunya rookie yang nggak pernah dapat poin dan satu-satunya rider yang nggak dapat poin selama musim ini berjalan selain Jorge Martin. Jorge Martin nggak dapat poin karena dia cedera. Dia nggak dapat poin ya karena emang nggak pernah finish di area poin. Ya maaf. Jadi Chantra ini finish di P18, naik 4 posisi dari startnya, lebih karena 4 rider DNF. Jadi kata dia, ini adalah balapan yang sulit meskipun saya merasakan beberapa peningkatan pada motor dibandingkan hari kemarin. Kami bekerja keras untuk terus meningkatkan performa dan selangkah demi selangkah kami berhasil mencapainya. Saya tidak sabar untuk berada di Jerez dan memulai balapan Eropa. Ya cuman segitu. Jangan tanya Kak, ini adalah kader pengkaderan dengan paspor emas. Karena dia memegang salah satu sirkuit dengan penonton terbanyak musim ini. Lalu kita pindahlah ke rider Honda terbaik. Jadi kalau Chantra adalah rider Honda terburuk, teammate-nya jadi rider Honda terbaik. Jadi dia ini finish P5 sebenarnya. Nah, karena Papa Nina di demosi ke P14, dia naik jadi P4. Sedikit lagi mau podium. Jadi dia bilang, ini sebenarnya adalah situasi yang menyenangkan kalau saya bisa podium. Tetapi ya terus terang dia juga diuntungkan dari insiden antara Emma Alex dengan Digian Antonio. Jadi dia bilang, insiden antara Alex dengan Digian Antonio itu menguntungkan saya karena ini memungkinkan saya untuk menjauhkan diri dari dua pesaing penting saya dan mengelola balapan dengan lebih baik. Saya sangat senang karena saya nyaris berhasil berada di podium. Dan menurut saya itu adalah hasil yang fantastis karena saya harus mengatakan bahwa saya membalap untuk ini. Apa yang terjadi di antara Digian Antonio dan Alex Marquez membantu saya, dan dengan mereka berada di belakang, saya bisa menjaga kecepatan saya dengan baik. Ketika Morbidelli kehilangan posisi, saya mencoba untuk tidak membuang waktu dan tetap dekat dengan Pecco Bagnaia, tetapi kemudian saya mulai kesulitan. Kemudian Franco menyalip saya lagi dan saya menyadari bahwa Aldeguer berada tepat di belakang saya. Jadi saya melakukan segalanya supaya saya bisa menjaga keunggulan, maksudnya supaya nggak disalip oleh Aldeguer gitu. Jadi saya ingin meraih posisi keempat sebenarnya, tetapi pembalap Ducati itu, Morbidelli, berhasil melakukan lap terakhir yang hebat, tetapi saya tidak menyesal dan saya tidak menyerah karena paling tidak saya berhasil mempertahankan posisi kelima ini sebelum Papa Nina di demosi. Jadi dia mengakui bahwa Morbidelli itu balapan dengan baik. Buat ABR yang bilang bahwa Morbidelli itu dapat hibah, kalian lihatlah dia punya balapan, dia sempat memimpin balapan loh. Dan dia juga tetap bisa battle sama Pecco, dia bisa battle sama Zarco. Jadi dia layak memang untuk podium itu. Kalau ABR bilang, dia dapat podium hibah, sorry to say ya, dia nggak dapat podium hibah. He did his best to be there. Morbidelli sendiri bilang, I deserve it. Kenapa? Karena dia sempat memimpin balapan, dia balapan dengan sangat baik. Zarco pun memuji dia, dia melakukan lap terakhir dengan sangat baik. Dan saya bahkan berusaha mempertahankan posisi saya dari Aldeguer. Jadi dia ditanya perkara soal motornya ngegosip, karena ini dia punya keluhan ketika di Austin, Texas. Waktu itu Luca Marini bilang kayaknya di Qatar lebih banyak ceternya daripada di Texas. Ternyata di Zarco kagak ada itu ceter. Motornya nggak ngegosip. Jadi dia bilang, saya tahu bahwa tanpa ceter saya bisa menjadi yang terbaik. Dan begitulah yang terjadi, jadi saya senang. Kenyataannya saya memang sedikit kesulitan, tapi saya masih bisa mengendalikannya dengan mengelola cara mengemudi saya. Kabar baiknya adalah kecepatan motor bisa kembali, tetap berada di slipstream di tikungan terakhir memungkinkan saya
mendapatkan 2/10 detik lebih cepat di setiap lap. Tetapi saya sendiri memang sedikit tertinggal, jadi saya berusaha untuk melakukan lap braking karena saya lambat di trek lurus. Tetapi secara kesulitan, saya lebih kesulitan di Austin dalam berakselerasi ketika masuk di tikungan yang sangat lambat. Tetapi di sini di tikungan 16 masih ada ruang untuk mempersiapkan tikungan, dan dari yang kami alami ini bukan kondisi yang buruk. Jadi di gigi kelima dan di gigi keenam kami memang sedikit kesulitan karena chaternya tinggi dan di dalam battle itu membatasi kami. Jadi ditanyalah dia, kan dia sempat bilang tuh setelah Austin kemarin bahwa dia pengen dapat apresiasi dari Honda. Jadi dia bilang, yang terpenting saya senang bahwa permintaan saya itu membuahkan hasil. Hal terbaiknya adalah saya bisa fokus pada trek saya dan apa yang harus saya lakukan. Ini tidak pernah terjadi sejak saya ada di Moto2. Mundur selangkah ke Honda terbukti membuat saya lebih menghargai kenyataan bahwa saya bisa bersaing di posisi teratas. Apakah ini menyindir Ducati? Jadi dia merasa ada di Honda itu membuat dia lebih dihargai, lebih didengar, dan di saat yang sama dia bisa bersaing meskipun katanya itu motor bapuk lah, inilah itulah, tapi dia bisa fokus sama balapannya, memikirkan dirinya sendiri, dan dia tidak pernah merasakan itu sejak dia di Moto2. Jadi dia bilang, dengan pernyataan saya kemarin, saya ingin Honda tahu bahwa saya ingin tetap bersama mereka. Saya juga sangat menyukai Suzuka 8 Hours. Meski begitu, saya senang saya menjadi pembalap terbaik di antara para pembalap Golden Wing. Golden Wing ini adalah lambangnya Honda. Tetapi yang terpenting adalah saya senang bisa bertarung di bagian depan. Motor ini berkembang sejak awal musim dan saya hanya membuat satu kesalahan di Texas dan menurut saya itu adalah hal yang positif. Jadi kami akan mendapatkan beberapa part baru di Jerez. Saya tidak tahu apakah part itu akan saya dapatkan ketika balapan atau ketika dites. Tapi ini bisa menjadi kesempatan untuk kami menemukan setup yang lebih baik dan semakin dekat dengan para rider di depan. Kami masih kurang dalam hal pengereman di bagian akhir tikungan dan trek Spanyol itu benar-benar menuntut kemampuan ini. Itulah kenapa Pecco kuat di sana. Jadi sekarang saya harus mengatur diri saya dengan lebih baik dan saya berharap saya bisa finish di top 5 atau setidaknya top 10 di Jerez nanti. Nah, kita pindahlah ke Papayuan. Ini bukan lagi another race, another crash, tapi ya retired. Jadi, buat kalian yang bertanya ada apa, gue tuh sempat berpikir apakah gara-gara dia disenggol sama Di Gia atau gimana. Tapi ternyata dia retired itu lebih karena dia udah nggak kuat bawa motor. Jadi mungkin dia kena senggol Di Gia itu karena dia nggak bisa konsentrasi dengan balapannya. Jadi dia memilih retired. Nah memang dia itu sempat nggak ikutan sprint race karena sakit perut. Nah ini yang menurut gue, dia ini sepertinya punya masalah dengan perut karena dikit-dikit sakit perut, dikit-dikit sakit perut. Masih ingat nggak sih? Ini adalah kali ketiganya gue dengar dia sakit perut. Yang pertama adalah ketika tes Mandalika, masih ingat? Kemudian tahun lalu gue lupa di mana dia sakit perut. Nah kali ini dia sakit perut sampai dia nggak ikut sprint race. Jadi ketika dia balapan hari Minggu itu dia retired. Gue pikirnya apakah karena Di Gia nyenggol dia? Gue sempat mengantisipasi dia bakal maki-maki Di Gia karena Di Gia juga maki-maki Ma Alex kan. Itu nanti kita bahas di bagian Di Gia. Gue pikir dia bakal maki-maki Di Gia, ternyata kagak. Jadi dia bilang ini adalah akhir pekan yang sangat sulit bagi kami, baik secara fisik maupun dengan motornya. Still nyalahin motor kak. Gue tuh bingung kenapa nyalahin motor. Ya lu crash nyalahin motor, lu nggak sehat nyalahin motor. Gue tuh bingung. Jadi dia bilang penurunan kesehatan saya pada hari Sabtu dan absennya saya dalam balapan sprint membuat hari Minggu saya menjadi sangat sulit. Banyak hal yang terjadi selama balapan dan saya masih kesulitan secara fisik. Jadi sekarang saya akan fokus kepada pemulihan saya untuk bisa kembali bugar di Jerez, di mana saya berharap bisa menunjukkan potensi yang saya miliki sebelum balapan Qatar. Dia cuma bilang kayak gitu. So kita pindahlah ke Papa Angel. Papa Angel ini finish P10 setelah Papa Nina didemosi, jadi masih top 10 lah ya.
naik 5 posisi dari startnya. Yang bikin dia agak-agak senang adalah Baby Angel akhirnya nongol di kantor papanya. Jadi Baby Angel datang sama Mama Angel dan kalian bisa lihat imutnya, gemesnya si Angel ini. Ini kebalikannya sama papanya, dia itu kelihatan ekstrovert, ceria, ketawaan, gampang banget dibikin ketawa. Papanya coba yang udah ice cream mentol yang susah banget senyumnya gitu. Emang beda jauh ini bapak sama anak, tapi emang gemes banget sih ini baby satu ini. Ponakan online gua. So, Papa Angel dia bilang, ya ini adalah pelajaran soal battle. Salib menyalip, karena saya sangat menikmati battle-nya dan ini adalah cara yang bagus untuk melatih kemampuan menyalip saya. Ini adalah balapan yang bagus, kecepatannya juga bagus dan kami berhasil melaju lebih baik dari kemarin. Honda dan tim saya melakukan pekerjaan yang baik dalam menemukan sesuatu di sesi warm up yang kami bisa simpan untuk balapan. Ada beberapa area yang bisa kita tingkatkan dan ada area yang masih perlu kita tingkatkan. Dan dalam battle seperti ini, kami bisa menyadari di mana kelebihan kami dan di mana keunggulan kami. Untuk di Heres, kami sudah punya beberapa ide apa yang harus dicoba untuk tes Heres setelah melihat bagaimana akhir pekan ini berjalan. Ini merupakan 4 balapan pertama yang solid di awal tahun dan sebuah fondasi yang bisa kita tingkatkan dan kita kembangkan. Jadi dia ditanya, kan lu bilang ini adalah balapan yang bagus karena ini menjadi latihan menyalip. Jadi apakah ini secara keseluruhan bagus? Jadi dia bilang, ya kalau mau dibilang kesulitannya ya hari ini ya sangat sulit dibandingkan kemarin. Tetapi motornya udah kurang ngegosip. Jadi ada perubahan yang kami lakukan di sesi pemanasan itu bisa sedikit membantu kami. Tetapi chatter itu tetap menjadi kendala penting bagi kami. Yang saya pahami adalah semua Honda punya masalah chatter ini. Dan itu benar-benar memperlambat kecepatan saya. Saya harus melambat 2-3/10 detik di setiap lap karena hampir di semua tikungan, motor itu tergelincir di bagian belakang dan mulai mengalami chatter. Ketika ini terjadi, solusi satu-satunya adalah melaju lebih lambat di tikungan dan itu yang membuat kami menjadi lebih lambat. Tapi overall saya suka dengan kecepatannya. Yang bikin susah adalah di tikungan jadinya harus lambat karena ada chatter. Jadi overall menurut saya meskipun balapannya sulit, itu tetap positif karena kecepatan di tracknya itu bagus. Masalahnya adalah bertarung dengan motor lain saat ini itu masih agak sulit, terutama di trek seperti Lucelle ini. Dengan trek lurus yang panjang di mana top speed itu akan sangat penting dan jelas kami tidak bersinar di sini. Jadi dia sempat dibandingkan nih sama Sarko, kan Sarko bilang kalau nggak ada chatternya saya bisa cepat. Nah, Papa Angel bilang iya itu tepat sekali. Selama tidak ada chatter, saya itu bisa fighting, bisa comeback. Jadi saya bisa lebih dekat dengan Acosta atau Quartararo. Kemudian sedikit demi sedikit ban belakang saya mulai aus dan mulailah ada chatter yang lebih banyak dan saya mulai kehilangan waktu sehingga para pembalap di belakang saya itu menyalip saya. Masalah lainnya adalah akan lebih baik kalau kami bisa masuk ke Q2 sehingga kami bisa start lebih di depan. Karena menurut saya di balapan hari Minggu kami bisa melaju cukup cepat, tetapi kami menderita di beberapa bagian lain di akhir pekan balapan dan itu yang harus bisa dicari solusinya. So, lu yang kalahnya di mana? Di tikungan apa di trek lurus? Jadi dia bilang, ya kan lu lihat gua disalipnya di trek lurus. Karena di trek lurus lu punya top speed dan lu punya aero. Kalau kamu punya kekurangan dibanding yang lain dalam hal ini, jelas kamu akan disalip di trek lurus karena itu akan sangat mudah di trek Qatar. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, ngomongin soal Papa Angel, gosip berhembus sepoi-sepoi dari pedok WSBK di Assen. Gini, media-media di luar itu mengatakan bahwa Toprak itu ada kemungkinan untuk bergabung dengan Yamaha, tapi bukan tim pabrikan. Kenapa? Karena dia punya sponsor adalah Red Bull. Kemungkinan dia akan bergabung dengan tim Pramac, di mana dia bisa tetap bersama dengan Red Bull sebagai sponsornya untuk balapan di MotoGP. Itu skenario pertama. Aturannya berdasarkan kontrak yang lagi berjalan itu adalah seatnya Papa Pip. Tetapi logikanya adalah Papa Pip itu performanya sejauh ini lumayan bagus.
Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi katanya Papa Alice yang bakal didepak. Ada lagi spekulasi lain, itu adalah Papa Lukas yang akan didepak demi Toprak. Dengan catatan Toprak harus berpisah dari Red Bull untuk bergabung dengan Monster. Ini kasusnya sama dengan si Culas Mark-Marquez. Tetapi bagaimanapun ceritanya, menurutnya media di WSBK sana, itu adalah Yamaha selain Honda. Tetapi gosip berhembus sepoi-sepoi dari belakang pedoknya WSBK yang sampai ke telinganya Jorno MotoGP itu adalah bahwa Toprak bahkan sudah tanda tangan. Udah bener, sudah tanda tangan sama Honda. Itu konfirmasinya emang udah bener katanya. Jadi kalau kalian mundur ke podcast gue tahun lalu, gue udah bilang bahwa Honda itu menawari Toprak penawaran. Kalau lu mau putus kontrak dari BMW, lu bisa bergabung dengan kami di Honda. Tapi syaratnya lu harus kasih kita gelar Jurdun di WSBK baru lu naik ke MotoGP. Waktu itu katanya Toprak hampir tanda tangan, tapi diveto sama BMW karena dia masih punya kontrak di BMW. Dan penaltinya gede banget. Jadi waktu itu mereka batal tanda tangan. Nah, kabarnya ketika Papi Peripuik absen selama 3 seri di luar Qatar dan Spanyol, itu untuk tanda tangan kontrak dengan Toprak karena dia adalah bosnya Honda yang membawahi WSBK dan MotoGP. Jadi dia punya nilai lebih untuk memutuskan lu bisa pindah ke MotoGP atau kagak. Jadi kontraknya katanya untuk tahun 2026 Toprak akan tetap ada di WSBK bersama Honda dengan janji bahwa dia akan mendapatkan wildcard di MotoGP selama itu memungkinkan, mulai dari akhir musim 2025. Jadi kan musimnya WSBK itu berakhir lebih cepat daripada musimnya MotoGP untuk tahun ini. Jadi Toprak itu dikasih wildcard untuk mencoba motor MotoGP di akhir musim 2025 kalau BMW kasih. Karena BMW itu kontraknya sama Toprak itu berakhir tanggal 31 Desember 2025. Jadi kalau BMW kasih, dia akan mendapatkan wildcard untuk balapan dengan motor MotoGP di akhir musim sebagai wildcard. Di tahun 2027, Honda akan menaikkan dia ke MotoGP, ke tim pabrikan. Catat ini, ke tim pabrikan. Artinya, siapa yang akan didepak? Yep, Papa Yohan. Menurut gue itu wajar. Sorry to say. Karena ya kalau kalian dengar apa alasannya dia dari race ke race itu adanya nyalahin motor, masih lebih terhormat kalau menurut gua si Culas punya cara yang mengakui kesalahannya meskipun nggak nyesal gitu kan. Kalau yang satu ini alih-alih mengakui kesalahan nyalahinnya motor aja. Ya wajar sih kalau petinggi Honda jadinya empet sama dia. Kalau bukan gara-gara Papi Puig yang keke untuk memperpanjang dia, mungkin dia nggak bakal diperpanjang, serius. Jadi kalau Toprak masuk ke Honda pabrikan di MotoGP tahun 2027, maka itu adalah untuk mendepak Papa Yohan. Gua nggak tahu apakah kali ini klausul bahwa dia harus bikin Honda Jurdun dulu di WSBK atau enggak, itu masih berlaku atau enggak. Karena itu adalah klausul yang gue dengar tahun lalu. Gue nggak tahu klausulnya tahun ini apakah syarat Jurdun itu masih ada atau enggak. Tapi yang jelas kontraknya adalah tahun 2027 dia akan naik pangkat ke MotoGP bersama Honda tim pabrikan. Ya meskipun itu artinya dia sudah berusia 30 tahun tahun 2027 dan ya jadinya rookie tertua kak di track. ya mau diapa lagi, kurang lebihnya kayak gitulah karena dia pengen banget sama tantangan. Meskipun ya manajer dia Kenan Sofuoglu itu bilang bahwa saat ini banyak tim yang berminat sama Toprak, ada lebih dari satu tim yang berminat sama Toprak untuk bergabung di MotoGP. Menurut gua itu bluffing. Kenapa? Karena menurut gua Yamaha akan jauh lebih tertarik pada Acosta daripada kepada Toprak. Kenan sendiri bilang bahwa BMW itu berniat untuk memperpanjang kontraknya dengan Toprak. Jadi, kenapa konfirmasi bahwa Toprak itu sudah tanda tangan kontrak dengan Honda ini di-keep dan cuma jadi gosip sepoi-sepoi, ditutupi dengan bahwa ada kemungkinan dia bergabung ke Yamaha, itu karena Toprak nggak bisa membocorkan hal ini sebelum BMW mengajukan penawaran kontrak perpanjangan ke dia. Karena itu akan menyalahi klausul kontraknya
dia dengan BMW. Jadi ceritanya dia nunggu BMW untuk mengajukan penawaran perpanjangan kontrak, baru dia bilang, oh nggak bisa, gue udah tanda tangan dengan pabrikan lain yang memberikan penawaran lebih baik dan lebih menantang untuk saya. Kurang lebihnya kayak gitu bahasanya nanti. Jadi kalau dia bergabung tahun 2027, secara otomatis Toprak memulai semuanya sama rata dengan rider lain. Mulai dari nol dengan motor 850cc dan ban Pirelli. Keuntungan dia adalah dia tahu ban Pirelli seperti apa. Dan kalau aerodinamis sudah dihapus dan ride height device dihapus, Hawk shot dihapus, otomatis motor 850cc ini akan lebih mirip ke motor superbike. Jadi menurut gua Toprak akan diunggulkan tahun 2027. Jadi ya wajar dia nerima challenge itu meskipun ya artinya dia udah tua. Nah, yang jadi pertanyaan adalah rider terbaiknya Honda, Johan Zarco ini mau dikemanakan? Karena kan sebelum Qatar dia udah bilang, gue pengen si tim pabrikan nih. Gue sebenarnya ya bisa bersaing untuk title, bersaing untuk gelar di tim satelit, tapi saya pengennya ke tim pabrikan. Waktu itu kan ada pengamat yang bilang itu lebih bersifat politis. Kenapa? Karena semua rider di Honda itu mendapatkan perlakuan sama, terutama Zarco. Dia dianggap rider tim pabrikan dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan para rider pabrikan. Jadi itu lebih ke masalah politik daripada gaji atau masalah lainnya. Karena gaji dia juga lebih tinggi daripada Papa Iwan kan. Logikanya, lu kurang apa lagi di situ? Jadi menurutnya para pengamat MotoGP, ini lebih karena dia pengen gengsinya, lebih ingin politisnya, lebih daripada soal gajinya. Karena performa dia di LCR juga lebih baik daripada tim pabrikan. Jadi kurang apa? Ngapain lu minta ke tim pabrikan? Nampaknya ini nggak bikin senang petinggi Jepang. Gosipnya sih seperti itu. Castrol juga kayaknya keberatan dengan kondisi ini karena menurut mereka ini adalah keputusan yang nggak bisa lu intervensi karena ini adalah keputusannya petinggi di Jepang karena ini adalah tim pabrikan kan. Sepertinya LCR akan memakai opsi 1 tahun perpanjangan, jadi Papa Angel itu akan tetap bertahan di seatnya. Cuman gua nggak tahu apakah dia akan perpanjang 1 tahun lagi atau jadinya 2 tahun tetap. Karena bagaimanapun Acosta tetap menjadi opsi yang menarik untuk Honda. Karena kalau misalnya Toprak, ini kan KTP-nya KTP T nih, Turki, Jadi mereka akan mencari KTPS yang bisa dipertahankan demi sponsor, mengingat manajernya kan juga KTPS. Jadi punya nationality order lah untuk bisa memasukkan rider KTPS di pabrikan yang mereka urus. Jadi ya wajar, Acosta dengan potensi seperti itu wajar digaji dengan segede itu karena dia harus membayar penalti. Di sisi lain dia ini memang rider bagus. Jadi kalau misalnya Papa Angel diperpanjang 1 tahun, itu artinya Honda sedang bersiap-siap untuk merekrut Acosta. Karena Acosta itu nggak bisa pindah kalau kontraknya nggak habis. Itu juga belum tentu dia mau pindah kan ceritanya. Tapi Honda kalau memang mau jaga-jaga sediakan seat untuk Acosta, maka Papa Angel akan diperpanjang 1 tahun untuk bersiap menerima Acosta. Mau kemana Papa Angel gua nggak ngerti. Pokoknya itu urusan belakang lah ya. Kita lihat dulu situasinya. Jadi Mbak Yu, apakah ada kemungkinan anak VR46 kembali ke Yamaha? Sorry to say, Valera ini sekarang punya anak baru. Tahu nggak siapa? Tony Arbolino. Yep, yang ada di tim Yamaha Pramac Moto2. Jalur dia adalah Pramac MotoGP. Itu untuk menggantikan siapa? Gua nggak tahu apakah akan menggantikan Papa Pip atau akan menggantikan Papa Alice. Tapi yang jelas dia jalurnya akan ke Pramac MotoGP. Apakah anak VR46 ada peluang? Kalau mau dilihat santan instannya kayaknya kagak deh. Nah, ngomongin soal VR46, kita pindahlah ke Ducati. Jadi Bebe Vale sempat pamer bahwa klub sepak bola favorit dia itu punya jersey khusus untuk edisi Valentino Rossi VR46 berkolaborasi dengan Nike. Jadi dipamerin lah sama Bebe Vale, ini loh saya punya baju spesial jersey Inter dengan nomor 46 dengan nama Rossi. Ini akan dipakai di hari Sabtu nanti untuk pertandingannya Inter. Ini adalah sebuah kehormatan bagi saya karena Inter adalah klub sepak bola favorit saya. Jadi Bebe Vale itu kemarin nongol di Qatar, dia itu sempat mengunjungi Peko di pedoknya, itu Peko sampai kaget coba. Jadi Peko bilang, saya itu biasanya nggak pernah ngomong sama dia kalau lagi sesi akhir pekan, karena biasanya Vale ini sibuk sama timnya. Nah saya kan bukan tim VR46, jadi saya memaklumi bahwa dia sibuk sama timnya.
Tapi tumben-tumben dia nongol di pedok saya. Saya sendiri juga kaget karena dia nggak kasih tahu. Saya juga belum pernah ngomong sama dia. Tiba-tiba dia nongol. Jadi ya memang Baby Vale kayaknya konsisten untuk lebih memperhatikan anak-anaknya di MotoGP. Jadi kalau datang ya dikunjungin satu-satu. Gua nggak tahu apakah dia mengunjungi adiknya di Honda. Tapi yang jelas dia sempat ngomong sama Pecco, sempat ngomong sama Bes, sempat sama Morbidelli di grid. Jadi dia ngomong sama anak-anaknya satu-satu di grid. Nah, tim VR46 yang pertama kita bahas adalah Fabio Di Giannantonio. Gue tuh berpikir sepertinya gelar anak baik itu udah nggak bisa disematkan sama rider yang satu ini. Karena somehow gue merasa bahwa dia udah bukan anak baik lagi, tapi anak sengak. Jadi kalau kalian dengar podcast America's GP part kedua, kalau nggak salah waktu itu gue bilang di sprint race dia itu sempat ribut sama Morbidelli. Sebenarnya menurut gue itu bukan hal yang perlu lu uring-uringan banget sih, karena waktu itu di sprint race dia battle sama Morbidelli sama Snectaro. Menurut gue itu adalah show yang bagus karena dua Marquez di depan itu udah melesat sendirian dan 3 orang rider ini battle-nya lumayan bagus. Jadi menurut gue itu sebenarnya adalah hal yang bagus. Nah, Morbidelli seperti biasa bikin manuver. Menurut gue juga itu bukan manuver yang perlu dikomplain karena nggak ada kontak sama sekali. Tetapi ketika masuk di pedok, dia ngamuk-ngamuk itu sampai dia nggak mau ngomong sama timnya. Jadi timnya itu nanya, lu kenapa? Itu diabaikan sama Dia. Sementara Morbidelli itu masuk ke pedok yang, lu emang kenapa sama gua? Kurang lebih kayak gitulah, karena kan Morbidelli udah biasa cool seperti biasa. Nah ini yang menurut gua, why? Ada apa? Apakah lu merasa tersaingi dengan Morbidelli atau gimana? Dan pada akhirnya, ya dia akhirnya podium 3 di America's GP dan dia mulai datang sengaknya. Waktu itu oke, gue pikir mungkin karena dia merasa tersaingi oleh Morbidelli. Karena ya dia ini kan non VR46 sehingga dia itu nggak terlalu akrab sama anak-anak VR46. Sementara Pecco memang sempat clash sama Morbidelli ketika di TGP, tetapi setelah sesi berakhir, waktu itu prakualifikasi kalau nggak salah, yang lapnya Pecco dibatalkan gara-gara yellow flag palsu. Nah waktu itu Morbidelli bilang itu salah saya. Karena saya meskipun sudah membatalkan lap saya karena saya melihat ada yellow flag di mana-mana, saya masih berada di tengah lintasan dan itu ternyata adalah lap yang penting untuk Pecco. Jadi saya minta maaf karena saya merusak lapnya. Pecco sendiri, apakah dia ngamuk-ngamuk setelah masuk pedok? Kagak. Dia bilang saya sebenarnya lebih marah ke RD daripada ke Morbidelli. Karena saya punya lap itu dibatalkan berapa kali dan seharusnya itu adalah lap yang bisa membuat saya masuk ke Q2. Sayangnya kan waktu itu Mike Webb nggak mau ngembaliin itu lap yang hilang. Padahal yellow flag-nya adalah yellow flag palsu. Nah, sementara ketika di America's GP, Di Giannantonio itu curi kintilnya Marc Marquez. Jadi yang curi kintilnya Marc Marquez tepat di belakang itu adalah Papa Johan. Setelah itu baru dia. Karena Papa Johan crash, otomatis yellow flag. Nah, karena yellow flag aturannya lapnya Dia dibatalkan. Karena kan memang ada beneran rider crash, tapi dikembaliin itu lap yang hilang oleh Mike Webb. Jadi sengaklah dia karena dia bisa start dari posisi 2. Jadi gue tuh yang oke, mungkin karena dia merasa dia punya performa lebih bagus di America's GP sehingga dia merasa Morbidelli itu nggak boleh kayak gitu sama dia. Logikanya adalah Morbidelli itu jauh lebih senior daripada dia. Sorry to say, bahkan daripada Pecco Bagnaia, dia itu lebih senior. Pecco aja meskipun marah, dia nggak berani marah terang-terangan karena berdasarkan stratanya VR46, Morbidelli itu adalah anak sulungnya seorang Valentino Rossi. Selain mendiang Marco Simoncelli. Sorry to say, jadi ya nggak ada anak VR46 yang oke, mungkin digangguin, mungkin dihina-hina. Ya, Minyo tuh suka sekali hina-hina dia. Tapi kalau marah yang beneran marah, ala-alanya Di Giannantonio itu nggak ada yang berani loh, sorry to say. Bahkan Bebe Vale pun, karena Morbidelli ini suka telat-telat datang. Masih ingat dulu-dulu waktu Bebe Vale belum pensiun dan konferensi pers itu ditunda cuman gara-gara nunggu Morbidelli belum datang? Masih ingat? Dan waktu itu Bebe Vale bilang, oh iya dia emang suka kayak gitu. Apakah Bebe Vale marah? No.
Karena ya memang mereka tahu seorang Morbidelli itu seperti apa. Nah, di Gia yang adalah anak luar dari VR46, gue nggak tahu sebenarnya ada apa dengan ini anak. Mungkin merasa tersaingi atau apa. Tetapi gue mulai menangkap bibit-bibit anak sengak di dalam karakternya. Entah mungkin karena dia dikontrak oleh pabrikan dan pakai motor pabrikan, gue nggak tahu. Mungkin. Tetapi yang cukup menarik perhatian adalah apa yang dia katakan di Qatar GP kemarin membuat VR46 terutama Valentino Rossi itu terseret jadi bahan kritik. Jadi setelah Marquez itu nyundul kakaknya dan bikin aero di ekornya hilang sebiji, dia sempat melorot ke belakang dan ada di belakangnya Di Gia. Di Gia itu lagi ngejar Marc Marquez ceritanya. Nah, nggak tahu kenapa alasannya Alex Marquez kalau nggak salah katanya angin. Karena dia agak sulit mengendalikan dia punya motor. Bukan juga maksudnya sengaja nyundul motornya Di Gia. Tetapi itu membuat Di Gia kena sapu jagat, melebar jauh dari trek dan akhirnya dia melorot jauh ke belakang, jauh di belakang banget. Sementara emak Alex masih bisa kembali ke trek lebih cepat dan gara-gara itu dia kena long lap penalti. Jadi sebenarnya itu adalah penalti yang wajar. Long lap itu aja udah berat sih kalau menurut gua. Cuman faktanya Alex Marquez memang bagus di Qatar. Sehingga meskipun dia dapat long lap, dia masih bisa ngejar ke depan dan finish di P7. Ya setelah Papanina di penalti jadinya P6 kan. Tetapi menurut gua sesalah apapun Alex, dia sudah dapat long lap penalti dan itu menurut gua udah berat loh ya. Lu mau seberat apa double long lap penalti? Itu kalau lu crash. Long lap penalti pun itu hanya kalau rider crash. Nah, si Di Gia kan nggak crash, jadi menurut gua sebenarnya itu udah berat menurut gua. Nah, tetapi Di Gia komplain dengan long lap itu. Nah, itu yang membuat para fans Spanyol itu mengkritik apa yang dikatakannya. Dan ujung-ujungnya VR46 ketarik. Jadi dianggap Di Gia ini cengeng, minta penalti yang lebih berat untuk emak Alex. Padahal dia sendiri juga kena penalti yang lebih ringan untuk manuver yang sama. Melakukan kontak dengan rider lain meskipun motivasinya beda. Jadi kalau kalian cukup memperhatikan media sosial X, itu banyak fans Spanyol yang mengatakan bahwa Di Gia ini cengeng banget. Terutama karena ABR, dia kan klien Marquez soalnya. Di Gia ini cengeng banget. Itu adalah pengaruh kalau lu ada di timnya Valentino Rossi. Ketularan cengengnya. Nah, apa hubungannya dengan Valentino Rossi coba? Jadi emak Alex itu berdasarkan laporannya RD, dia dikenai penalti LLP karena dia nyeruduk kakaknya dan nyeruduk Di Gia. Impas dong, itu udah berat kalau menurut gua. Nah sementara Di Gia itu cuma dihukum satu posisi karena dia kontak dengan papayuan tapi tidak menyebabkan crash. Lebih ringan kalau menurut gua. Tetapi nampaknya yang menjadi sumber kedengkiannya Di Gia, sorry itu gue bilang itu dengki soalnya. Yang menjadi sumber kedengkiannya Di Gia adalah karena meskipun kena LLP, Alex Marquez tetap bisa merangsek ke depan dan finish P7. Jadi ibarat kata dia bilang, gua loh kececer sampai di belakang, udah kececer sampai ke belakang, udah mesti struggle lagi di belakang lah. Lu cuma dapat LLP dan lu finishnya top 10. Gua finishnya di belakang P15. Setelah dipenalti jadinya P16, jadinya dia itu komplain berat dan minta manuver yang dilakukan oleh emak Alex seperti itu harus dapat penalti lebih berat daripada sekedar LLP. Padahal itu udah berat. Dia sendiri juga melakukan yang sama, melakukan kontak dengan rider lain dan dia cuma dipenalti satu posisi. Maksudnya ya wajar kalau ABR itu bilang, lu cengeng banget ya, gue juga bilang kayak gitu. Itu LLP udah berat loh, terlepas apakah dia finish di depan apa di belakang. Karena dia butuh waktu untuk merangsek ke depan dan karena memang di Qatar dia bagus ya wajar. Ini sama dengan Peko, udah ditambah dengan pakai KW1, start dari P11 dia tetap bisa finish P3. Jadi ya karena memang mereka bagus di Qatar sehingga sejelek apapun kondisinya mereka masih bisa memperbaiki kerusakan. Kalau bahasa kerennya limit the damage. Jadi ya gue tahu bahwa dia ini sempat merasa mungkin tinggi hati karena Marc Marquez itu memperhitungkan dia sebagai salah satu lawan di track untuk balapan Qatar. Jadi waktu itu dia bilang, Marc Marquez menganggap saya wildcard, oke. Ya kalau saya pikir ya mungkin memang benar karena saya itu memang bisa dekat dengan mereka dan saya memang ngincarnya adalah kemenangan. Waktu itu dia bilang seperti itu.
Itulah kenapa ketika balapan dia itu ngejarnya Marc Marquez. Jadi dia bilang rencananya adalah untuk tetap berada di depan, berusaha sedekat mungkin dengan Marc Marquez dan mempertahankan kecepatan terbaik. Di atas kertas saya tahu saya bisa memanfaatkan keunggulan ban di paruh kedua balapan. Jadi saya berusaha untuk tetap ada di barisan depan atau setidaknya berusaha mendekati Marc Marquez untuk bisa bertarung habis-habisan di akhir balapan. Saya punya kecepatan untuk naik podium dan itulah tujuannya. Tapi ada beberapa kejadian yang menghancurkan rencana kami dan sayangnya semuanya berlangsung terlalu singkat. Saya berada di depan Alex Marquez dan saya terhantam cukup keras di bagian belakang. Saya tahu dia tidak melakukannya dengan sengaja. Saya tahu itu adalah kesalahan. Tetapi satu-satunya hal yang saya dapat pikirkan adalah ini adalah kejuaraan dunia MotoGP. Kesalahan seperti itu sedikit berlebihan bagi saya. Beda cerita kalau kamu masih di Moto3 atau masih di Moto2 atau mungkin kamu masih rookie, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kita ini ada di level di mana kita adalah full rider yang sudah berpengalaman. Jadi manuver seperti itu sangat berbahaya dan harusnya bisa dihindari. Karena saya bisa saja crash dengan kecepatan seperti itu. Kamu bisa dengan mudah mengatakan, oh itu adalah kesalahan, saya tidak sengaja. Tetapi meskipun saya tidak crash, kamu sudah menghancurkan balapan orang lain. Hukumannya itu bukan cuma long lap penalti, itu terlalu ringan. Jadi menurut saya perlu ada hukuman yang lebih berat supaya orang-orang tidak selalu menggunakan manuver ini dengan alasan tidak sengaja. Ya menurut gua kalau itu adalah manuver artinya mestinya disengaja. Tapi kalau tidak disengaja ya berarti dia memang nggak sempat ngerem. Karena ini kan perkara ngerem makanya dia nyundul-nyundul. Jadi dia nyundul kakaknya karena dia nggak menyangka kakaknya itu nggak ngegas. Sementara untuk kasusnya di Gia, gue nggak tahu apakah dia lupa ngerem, apakah dia nggak menyangka bahwa di Gia akan ngerem, atau alasannya dia adalah dia nggak bisa mengendalikan motor karena tiupan angin. Itulah kenapa kemarin di part 1 banyak yang ditanya soal angin kan. Jadi ditanya lah di Gia, kenapa kamu minta penalti yang lebih berat? Jadi dia bilang gini, saya pulang dalam kondisi poinnya itu cuma beberapa, sementara dia dapat long lap penalti. Saya nggak tahu berapa banyak poin yang dia bawa pulang, posisi 7. Jadi kalau mau seperti itu nggak adil dong, karena dia sudah merusak balapan saya. Dia kena penalti cuma long lap, dia pulang bawa poin lebih banyak dari gua. Sementara gua korbannya nih gua. Lah logikanya gini, lo mungkin sebenarnya bisa merangsek setelah ada kontak, tapi kan setelah itu lo bikin kisruh di belakang. Ya lo nyenggol Jorge Martin lah, ya lo nyenggol Papa Yohan lah. Jadi itu juga adalah bagian kenapa lo nggak bisa merangsek lebih jauh ke depan. Sementara Alex Marquez dia udah ketinggalan gara-gara long lap, tetapi dia bisa merangsek ke depan itu dengan cara yang clean, nggak pakai seradak seruduk. Ngerti nggak maksudnya? Jadi ya menurut gua lu nggak bisa nyalahin Alex Marquez soal penaltinya karena long lap itu udah berat kalau menurut gua ya. Dan ini yang sorry tuh saya merusak citranya VR46. Jadi ya dia ditanya, mau lu sebenarnya penaltinya seperti apa kalau mau yang lebih berat dari long lap penalti? Dia sendiri nggak mau bilang. Jadi dia bilang, ya saya kan bukan stewards, saya ini cuma rider. Stewards lah yang mikirkan seberapa berat dia punya penalti yang lebih berat daripada long lap. Ya berarti dia minta double long lap atau ride through. Ya memang itu lebih berat sih emang. Tapi menurut gua itu nggak cocok karena kan lu nggak crash. Marc Marquez juga nggak crash. Dia juga udah dapat long lap penalti. Jadi ya begitulah. Nah ditanyalah dia, sepede apa sih lu sampai lu minta penalti yang lebih berat untuk kasusnya emak Alex. Jadi dia bilang, saya sangat menyadari potensi saya, kami bekerja dengan baik dan kami mempersiapkan diri dengan baik untuk balapan akhir pekan ini. Kami cepat, bahkan di pagi hari kami berhasil menemukan solusi pada motor yang memungkinkan saya untuk menjadi lebih kompetitif tanpa harus berusaha terlalu keras. Artinya nggak terlalu nge-push mati-matian, dia udah bisa cepet katanya. Jadi saya pikir kami bisa melakukannya dengan baik di masa yang akan datang. Dan untuk hari ini saya sebenarnya berharap bisa melakukan balapan yang baik. Seperti yang saya katakan, tujuan saya adalah untuk bisa bertarung dengan Marc dan saya mengincar kemenangan.
Saya sekarang lebih suka memilih untuk melihatnya dari sisi positif, yang berarti bahwa sebenarnya kami kuat dan kami bisa berada di barisan depan di setiap balapan dan di setiap kondisi. Jadi dia ini cukup percaya diri bahwa dia itu sebenarnya bakal ada di podium alih-alih ada di barisan belakang. Gua nggak tahu apakah ini kembali ada dengkinya sama Morbidelli apa enggak. Karena kan Morbidelli yang akhirnya jadi podium setelah Papanina di penalti. Tetapi ya kalau menurut gua, lu finish di sana juga bukan tanpa alasan, karena kan lu juga punya struggle lu sendiri di belakang. Jadi istilahnya ini dia mau menyalahkan emak Alex, karena kalau bukan gara-gara manuvernya emak Alex, dia nggak bakal kelempar ke belakang dan nggak bakal ya ngelindes Jorge Martin lah, nggak bakal nyenggol Papa Yohan lah. Artinya semua keributan dan kisruh yang dia bikin di belakang itu dia salahkan semuanya ke emak Alex. Padahal emak Alex itu sudah mendapatkan penalti. Yang menurut gua wajar ABR itu mengkritik dia, itu adalah karena emak Alex itu sampai menurunkan harga dirinya loh. Dia turunkan harga dirinya, dia pergi ke pedoknya VR46, mau minta maaf. Jadi emak Alex bilang, iya tahu, saya tahu salah. Dan karena saya tahu salah, saya pergi sama dia mau minta maaf. Tapi begitu sampai di sana, timnya bilang kayaknya ini bukan waktu yang tepat untuk lo minta maaf karena dia masih marah. Dan Digia bilang, ya saya memang memilih untuk tidak bicara sama dia karena saya sangat kesal. Padahal gue tahu emak Alex itu muncul di sana itu harga dirinya diturunkan banget karena Bebe Vale itu ada di pedok loh, sorry to say. Bebe Vale ada di pedok. Jadi dia sebagai adiknya seorang Marc Marquez itu datang mau minta maaf, ngaku salah, tapi diusir sama dia, nggak mau ngomong, alih-alih ngomong, timnya yang disuruh ngomong sama Alex, dibilang jangan dulu datang karena ini kondisinya lagi nggak tepat. Jadinya sama Alex bilang, oh ya oke, nggak apa-apa, saya ngerti, dan dia pergi. Padahal dia tahu Bebe Vale juga ada di dalam. Nah ujung-ujungnya kan Bebe Vale yang kena getahnya. Semoga gue salah. Kalau kalian dengar di part 1, Bebe Vale memang terlihat enggan untuk melepas Morbidelli. Meskipun kontrak dia cuma 1 tahun. Karena ini perkara attitude. Gue bisa melihat bahwa dia itu berubah banyak. Dan semoga gue salah tangkap bahwa sebenarnya tunangannya Bebe Vale juga mulai agak-agak iritasi sama pacarnya Digia. Kalah seksi Harim. Jadi kalau kalian lihat itu parawex-nya anak-anak VR46, Peko Bagnaia istrinya itu biasa aja, bener. Kemudian Papa Angel, ya memang model, tapi lu lihat modelnya dia datang ke pedok kemarin, ada nggak pakai baju seksi? Kagak, malah kayak pakai piyama jadinya, bener. Dia gendong Angel. Iya nggak? Franco Morbidelli nggak pernah bawa istrinya sama sekali. Gua dengar sih emang dia udah nikah. Marco Bes jomblo kak, jadi nggak bawa pacar. Nah, sementara dia, wow, lu lihat dia punya pacar, ho, seksi. Jadi gue pilih-pilihnya, oh kayaknya ini tunangannya Bebe Vale agak-agak iritasi sama pacarnya dia. Jadi ya, memang semoga gue salah bahwa kalaupun Acosta itu bakal masuk di Ducati dan di VR46, maka itu akan menggantikan Digia. Semoga gue salah, karena Franco Morbidelli memang konsisten dia punya performa dan dia itu paling nggak pernah ngedumel yang nggak jelas. Alih-alih ngedumel, dia lebih suka menyalahkan dirinya sendiri dan bilang bahwa itu kekurangannya dia. Dan ya pada akhirnya ABR memang menghina dia, tapi nggak pernah senegatif Digia. Kan jadinya Digia itu jadi bahannya media Spanyol gara-gara perkataannya soal mestinya sama Alex itu dihukum lebih berat daripada sekedar LLP. Nah kan itu akhirnya jadi keseret semua, padahal Bebe Vale nggak ada hubungan. Perkara soal Jorge Martin, ditanyalah dia ini sebenarnya apa yang terjadi, karena kita lihatnya lu ngelindas. Jadi dia bilang, ya saya sebenarnya ada di belakang dia, saya melihat dia sedikit melebar, dan karena dia melebar, saya bersiap untuk menyalip dia. Tetapi ternyata dia crash dan saya mendapati dia tergeletak di ban depan saya. Saya berusaha menghindar, tapi itu sudah maksimal yang bisa saya lakukan, cuman ngikis dia, nyenggol, nggak sampai ngelindas. Itu pun bagi saya adalah kejadian terburuk dalam hidup saya. Sepanjang balapan saya itu terus kepikiran sama dia baik-baik saja atau enggak, karena saya bisa melihat tim medis itu menangani dia, tetapi fakta bahwa tidak ada red flag itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya dalam kondisi baik-baik saja dan balapan bisa diteruskan. Saya bahkan berhenti di depan pedoknya setelah balapan cuma untuk mencari tahu kabarnya dia dari timnya. Untungnya timnya bilang bahwa dia baik-baik saja, jadi saya cukup lega.
Saya bertemu Valentino Rossi di pedok setelah selesai balapan dan dia memang cukup menyayangkan atas hasil yang saya bawa pulang karena tidak sesuai harapan. Tapi seperti biasa, dia baik-baik saja, merasa semuanya tidak ada masalah. Karena setelah insiden saya dengan Jorge Martin ternyata juga baik-baik saja dan baginya itu adalah sebuah kemenangan, termasuk juga bagi saya. Belum ada komentar soal dia kena penalti karena seperti biasa penaltinya telat banget nongol. Jadi dia nggak tahu soal penaltinya. Tetapi mari kita dengar apa kata-kata dia di Jerez nanti soal penaltinya yang nyenggol Papayuan. So kita bahaslah Franco Morbidelli, Rider Cool. Jadi dia ini sebenarnya finishnya P4. Aturannya nggak ada peningkatan peringkat, tapi karena Papa Nina di demosi, dia naiklah ke podium dengan naik satu posisi dari posisi startnya. ABR bilang dia dapat podium hibah. No, kenapa? Karena kalian bisa lihat, sebelum Papa Nina memimpin balapan, dialah yang memimpin balapan. Jadi Morbidelli sendiri bilang, I deserve it. Gua layak, kecuali gue santai-santai di belakang, terus tiba-tiba lo demosi, nah gue yang dapat itu hibah. Ketika di Texas juga kan kemarin gue bilang, lu nggak bisa bilang Pecco Bagnaia menang hibah, karena dia itu harus berjuang dari belakang. Nah sama juga dengan Morbidelli, dia layak untuk itu karena dia sempat memimpin balapan sebelum Papa Nina dan Marc Marquez menyalip dia. Jadi itu worth it, belum lagi dia battle sama Pecco Bagnaia. Ada yang bilang bahwa anak-anak VR46 itu nggak mau battle, siapa bilang? Lebih nggak mau battle lagi itu para Marquez Company. Kalau VR46, kalau battle ya battle aja. Ya sama Morbidelli sama Pecco. Jadi memang ada beberapa yang bilang, wah ini bakal ribut nih, bakal kena SP nih. Enggak, kalau battle di track mah terserah lu aja. Meskipun ya mungkin Pecco yang agak sedikit kurang senang karena dia maunya ngejar Marc Marquez, tapi karena diajak battle sama Morbidelli jadinya ketahan kan. Jadi kalau mau dibilang dia dapat podium hibah, no, dia berusaha keras untuk bisa dapat podium itu. Jadi dia bilang, saya pikir finish 3 besar adalah akhir yang tepat untuk akhir pekan ini, mengingat bagaimana kami memulainya dan bagaimana kami sudah berkembang. Kami layak dan pantas mendapatkan hasil ini, jadi saya senang. Apakah saya merasa kehilangan karena kan dia mestinya bisa merayakan itu di podium nih aslinya, tapi karena telat banget itu muncul itu penalti, ya akhirnya dia nggak bisa hore-hore di podium. Bebe Vale juga nggak bisa hore-hore di Parc Ferme. Ya memang sebenarnya itu merugikan sih, tapi ya kembali lagi namanya Rider Cool Morbidelli. Jadi dia bilang, apakah saya merasa itu menjadi masalah? No, saya merayakannya di pedok bersama para tim saya, dan itu aja yang penting. Saya nggak terlalu perlu soal merayakan di podium karena yang penting adalah hasilnya. Ya memang agak sedikit kurang karena Valentino Rossi nggak ada. Bebe Vale udah pulang karena saking telatnya itu penalti nongol. Jadi Valentino Rossi udah pulang, jadi ya nanti kami rayakan lagi kalau udah pulang lah ke Tafulia. You know lah dia punya senyum-senyum yang cool santai itu. Jadi ditanya, lu sebenarnya salahnya di mana? Jadi dia bilang, salahnya adalah saya mencoba memimpin balapan tapi saya tidak mengatur ban saya dengan baik. Jadi ketika Marc Marquez dan Viñales menyalip saya menyadari bahwa saya seharusnya lebih hati-hati di awal balapan. Nah, mulai dari situ saya mulailah hati-hati mengatur ban saya. Di 7 lap terakhir saya memiliki kecepatan yang bagus karena kan si Zarco kan sempat bilang Morbidelli punya kecepatan di lap terakhir itu luar biasa. Jadi dia nggak bisa ngejar karena memang Morbidelli bilang, ya saya sadar akhirnya saya harus menghemat ban karena saya memerlukan itu di akhir balapan. Jadi ya nggak masalah, yang penting kami punya kecepatan yang bagus, itu yang terpenting. Saya sudah lama tidak pernah memimpin balapan karena itu terjadi terakhir kali di sprint race Argentina tahun 2023. Jadi ini agak berbeda karena kali ini saya memimpin balapan panjang, bukan cuma sprint race. Jadi ini adalah hal yang menurut saya benar-benar membuat saya senang, dan di saat yang sama saya juga berhasil mendapatkan margin. Saya merasa saya bisa melaju kencang dan saya merasa saya bisa melaju kencang dan itu menyenangkan, dan kami harus seperti ini karena saya ingin memiliki hasil lebih. Jadi dia nggak mau cuma P3 melulu, dia juga pengen jadi P2 sesekali mungkin maksudnya. Kalau nggak bisa menang ya P2 lah ya. Jadi ditanya lah dia, lu kan bilang masalahnya adalah di pengelolaan ban, di manajemen ban. Jadi ditanya lah, apakah menurutmu orang lain itu bisa mengelola bannya lebih baik dari lu? Ibarat kata
dipertanyakan. Marc Marquez kok bisa dia menghemat ban jauh lebih baik daripada dia? Logikanya kan dia startnya juga dari depan. Nah, sementara Peko ya jangan tanya, dia kan dari belakang. Jadi ya kalau banyak habis ya habis. Jadi dia bilang, ya saya sendiri tidak mau berpikir bahwa orang lain bisa mengelola ban lebih baik dari saya. Karena saya nggak tahu caranya mereka mengelola ban seperti apa. Tetapi saya ingin fokus pada diri saya sendiri. Dan saya yang harus mengelola ban saya sendiri. Jadi dia bilang, saya mengucapkan terima kasih kepada VR46 Racing Team. Karena tim ini sudah berkorban untuk tujuan ini. Dan saya secara pribadi merasa sangat nyaman di tempat ini. Kami harus terus melakukan apa yang sedang kami lakukan ini karena musim ini dimulai dengan ambisi berada di posisi top 4 atau top 5 di semua balapan, dan berkat kerja keras yang telah dan sedang kami lakukan, kami berhasil. Jadi ya dia ditanya soal Papa Nina kan, karena Papa Nina didemosi jadinya dia bisa naik ke podium. Jadi dia bilang, ya saya juga merasa kasihan sama dia karena dia sebenarnya juga punya balapan yang hebat dan sangat cepat. Dan bagi saya menunggu keputusan ini memang sangat menegangkan karena hal ini juga sudah pernah terjadi ketika di Indonesia tahun lalu. Jadi kan waktu di Mandalika tahun lalu kan ceritanya Brad Binder kalau nggak salah dalam investigasi, masih ingat? Dan gara-gara itu Brad Binder lolos, akhirnya batal lagi ya naik podium. Jadi dia bilang ini sudah pernah saya rasakan tahun lalu ketika di Mandalika. Jadi ya memang perlu menunggu waktu yang sangat lama dan menegangkan, tapi menurut saya itu layak untuk ditunggu karena kita nggak tahu apa yang menjadi hasilnya. Dan sekarang hasilnya positif. Jadi perasaan yang saya miliki sekarang adalah sungguh fantastis. Jadi ditanyalah dia soal Zarco, karena kan dia sempat battle sama Zarco. Jadi dia bilang, ya memang Anda bisa melihat bahwa dia juga punya potensi untuk naik podium. Dia nyaris juga naik podium. Tetapi saya punya lebih banyak ban tersisa dan saya berhasil menyalipnya di tikungan 1. Karena kan Zarco bilang, di lap terakhir dia itu cepet banget. Jadi Morbidelli bilang, ya karena saya masih punya ban tersisa yang saya coba simpan-simpan dan itu yang saya pakai di lap terakhir. Dan itu yang membuat saya layak untuk naik podium karena saya memang punya balapan yang bagus. Gitu katanya rider Paul Morbidelli. Kalau kalian dengar backsound di belakang agak-agak berisik itu karena hujan. Tenang, anak kucing udah gua ungsikan, nanti selesai recording baru dikembalikan ke tempatnya. So kita pindahlah ke Gracie ini sama Alex. Kan udah gue bilang tadi dia itu nyundul kakaknya dulu, bikin rear aero kakaknya lepas 1 biji, dari 4 biji itu lepasnya cuma 1, kecil doang. Gue tuh bingung dengan media ABR yang Marc Marquez menang meskipun dia punya aero hilang. Ya elah, aero cuma sebiji kecil gitu. Coba Marc Marquez sendiri bilang gak ada pengaruhnya sama gue, cuma di ekor sebiji doang. Tapi media ABR itu bilang dia berhasil menang meskipun dia kehilangan aeronya. Maksud lo? Jadi sama Alex ditanya, lu kenapa nyundul kakak lu? Jadi dia bilang, ya memang banyak hal yang terjadi. Saya mulai dari awal, saya cerita. Saya melakukan start yang baik dan di tikungan pertama saya sebenarnya nggak ngerti ada apa dan peristiwa itu terjadi. Jadi saya memang sempat ketemu dengan Mark, saya tanya sebenarnya ada apa. Jadi dia bilang bahwa dia itu sebenarnya menutup gas setelah kehilangan kendali dengan bagian belakangnya. Di saat yang sama saya pikir dia sedang berakselerasi, jadi saya juga berakselerasi dan kami bersenggolan. Tetapi setelah itu kami bisa melanjutkan balapan tanpa masalah. Karena katanya Marc Marquez itu kan cuma sebiji doang, ngapain dipusingin? Kecuali kalau aero yang di samping, nah itu jadi masalah. Kalau di belakang mah whatever. Jadi ditanyalah soal strategi menghemat ban karena banyak yang mempertanyakan kenapa Marc Marquez bisa fastest lap di lap-lap terakhir. Alasannya Marc Marquez adalah ya saya menghemat ban. Pertanyaannya adalah apakah memang sehemat itu sampai lu bisa fastest lap di lap-lap terakhir atau gimana? Sebenarnya itu juga tidak menjawab pertanyaan itu, tapi ya oke lah, mari kita terima apa katanya dia. Dan sama Alex seperti biasa membela kakaknya. Jadi dia bilang, saya melihat Marc Marquez itu tidak mempush. Dia mencoba mengendalikan ban dan membiarkan Franco Morbidelli menyalip dia dan melaju di depan dia. Dan saya pikir itu adalah strategi yang bagus. Pada lap ketiga, di Gian Antonio menyerang saya di tikungan 10. Saya mencoba menyalipnya kembali di tikungan 12. Tapi ternyata itu bukan waktu yang tepat. Karena dengan melakukan manuver itu, saya ternyata benar-benar melakukan kesalahan. Saya diberi long lap penalti. Saya menerimanya dan saya minta maaf kepada Fabio dan timnya.
Jadi ya memang maunya dia adalah nyalip di Gia ternyata waktu itu, dan ternyata itu manuver yang salah karena tidak tepat. Ketika dia mau nyalip, di Gianya ngeremnya, nyundul lah dia. Jadi ya dia bilang, ya oke, itu saya tahu salah. Jadi saya minta maaf pada Fabio dan saya minta maaf pada timnya. Jadi dia bilang, Di Gia mungkin berusaha untuk menutup lainnya sedikit karena tahu saya mau nyalip dia. Jadi itu sebenarnya memang adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kalau ada rider di belakang yang mau menyerang Anda harus membela diri dan menutup line itu adalah salah satu caranya. Saya tidak bisa mengatakan apapun kepadanya karena memang saya yang salah, bukan dia yang salah. Apapun yang terjadi, saya harus bertanggung jawab dan saya menerimanya. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan, tidak ada lagi yang perlu pembelaan. Karena saya salah. Makanya gue bilang sebenarnya adiknya ini orang baik, cuman ya kakaknya suka memanfaatkan sih, sayang sekali. Jadi ditanyalah dia, setelah lu di LLP, lu bagaimana bisa finish sebagus itu? Karena kan di Gian Antonio komplainnya gara-gara dia finish bagus tuh. Jadi dia bilang, ya saya sih nggak ada rahasia apa-apa, saya mencoba untuk tetap tenang, mencoba menjaga kecepatan saya, dan mencoba mengejar ketertinggalan saya. Saya bisa membawa pulang beberapa poin yang bagus untuk klasemen, dan menurut saya itu adalah aspek yang positif. Despite, meskipun saya kena LLP. Kalau mau dibilang apakah saya masih tetap diuntungkan dengan LLP, yang nggak juga, karena setelah kejadian dengan di Gian Antonio, saya nggak tahu berapa banyak winglet yang hilang, tapi saya baru menyadari setelah balapan, ternyata wingletnya itu nyaris nggak ada. Jadi ibarat kata motor saya itu melayang ketika saya menyalip semua orang. Dia ngomongnya itu sambil ketawa. Tapi apakah itu mengganggu saya? Tidak. Ya meskipun memang feelingnya agak sedikit berbeda karena di beberapa bagian pengereman dan di tikungan cepat, sensasinya itu agak kurang pas, terasa sedikit agak aneh, tapi motornya nggak terlalu buruk, masih bisa tetap cepat, jadi ya menurut saya ya nggak masalah lah. Makanya saya itu sempat nggak berpikir bahwa winglet saya itu bisa hilang sebanyak itu. Ternyata memang sebanyak itu yang hilang. Overall dengan kondisi winglet hilang sebanyak itu, saya bisa menyalip dengan baik, ya not bad lah ya, nggak buruk. Jadi dipancing nih sama Giorno, kalau lu nggak ada masalah dengan di Gia, nggak dapat LLP, kira-kira lu finishnya di mana nih? Karena kan selama ini lu adalah Mr. V2. Kali ini rusak tuh Mr. V2 karena lu nggak sampai di podium. Jadi dia bilang, ya hari ini motornya melaju dengan sangat baik. Tim kami juga melakukan pekerjaan yang hebat. Jadi kita nggak pernah tahu apakah saya bakal finish di podium, dapat P2 atau P3, nggak tahu. Karena ya kondisinya adalah setelah saya kontak dengan kakak saya tercecer ke belakang. Apakah saya bisa finish di podium setelah itu? Kalau memang nggak ada kontak sama dia, saya nggak tahu. Sepertinya dia nggak mau terpancing sama Giorno. Gue suka sama ini anak karena kadang-kadang kalau dia lagi bener, bicaranya juga bener. Meskipun ya tahun lalu memang dia agak sedikit tertekan dengan kakaknya yang terlalu diutamakan oleh Grace ini, sementara dia sedikit terlupakan. Sekarang dia adalah bintangnya di Grace ini, jadi dia diutamakan. So, kita pindahlah kepada sang teammate, si rookie, Fermin Aldegar. Dia akhirnya finish di top 5, P5 setelah Papanina didemosi. Dia naik 3 peringkat, jadi dia bilang, ini adalah akhir pekan terbaik saya sejak saya balapan di MotoGP. Saya cepat di semua sesi latihan dan saya cepat juga di balapan. Cuman saya sedikit kurang beruntung karena di balapan saya tergelincir di mana-mana karena mengalami masalah dengan ban belakang. Motor saya banyak ngegosip, aka banyak ceter. Jadi dia bilang dengan kondisi saya mengalami ceter dan masalah di mana-mana, saya mustahil bisa bertarung dengan Zarco dan Morbidelli. Ini membuat saya sedikit merasa pahit di mulut saya karena saya mestinya bisa bertarung untuk posisi yang lebih baik. Tetapi saya tetap senang karena saya masih bisa finish di top 5. Sekarang kita akan pindah ke Jerez, ke track yang lebih kecil di mana saya merasa lebih baik, di mana saya pernah menang di Moto2 tahun lalu. Jadi saya berharap bisa mengulang akhir pekan di Losail untuk di Jerez nanti. Target saya tidak ada target yang khusus sih. Saya hanya berharap bisa langsung masuk ke Q2 dan bertarung untuk ya setidaknya top 10 lah. Nah, ditanyalah soal penaltinya Papanina. Jadi dia bilang, saya pikir pada titik tertentu Maverick lebih suka menyerahkan posisi terdepan balapan untuk mengatur tekanan bannya, dan bagi saya ini sebenarnya adalah hal yang harus dia diskusikan dengan timnya.
Karena bagaimanapun itu aturannya sudah jelas, dan aturan itu dibuat karena akan ada yang diuntungkan kalau melanggar aturan itu. Intinya adalah saya mau memikirkan diri saya sendiri, dan kalau saya memikirkan diri saya sendiri, saya akan berusaha untuk menghormati batasan dan aturan yang sudah ditetapkan. Nah, dia juga sempat ditanya soal data dari rider lain. Kan lu tahu lah, di Ducati itu kan open source, lu bisa nyontek data orang lain. Jadi dia bilang, saya kalau mau dibilang nyontek sih kagak, tapi saya memang melihat data rider lain. Itu hanya untuk referensi, untuk melihat di mana titik pengereman dan kecepatan yang harus dipertahankan saat menikung. Tapi kalau soal setup dan segala-galanya yang lain, itu saya tidak bermaksud untuk mengcopy atau meniru atau mencuri setup orang lain. Kalau memang riding style kita mirip-mirip, ya mungkin setupnya bakal mirip-mirip juga, karena saya punya setup saya sendiri dan semuanya berjalan dengan baik di sini, di Qatar. Jadi ini mungkin pancingannya Giorno soal pernyataan dari ada tuh Giorno ABR tuh yang bilang bahwa Pecco itu suka nyontek setupnya Jorge Martin. So, kita pindahlah ke Raja Ducati. Ini memang disaster. Gua sudah memperkirakan dia bakal dapat ban apes ketika balapan di Qatar, karena memang skenarionya adalah skenario balas dendam. Tetapi fakta bahwa dia memang melakukan kesalahan ketika kualifikasi itu lo nggak bisa bantah. Pecco sendiri bilang, ya saya yang membuang-buang kualifikasi saya. Jadi dia itu crash di Q2, dan karena sisa 4 menit dia sudah nggak bisa kembali ke pedok untuk ganti motor dan cetak lap lagi, nggak bisa. Jadi memang ada ABR itu yang bilang, bilang aja si Pecco itu malas, coba lihat Marc Marquez masih bisa lari untuk ganti motor dan cetak lap meskipun sisa berapa menit. Ada Giorno yang membalas komentar itu. Jadi dia bilang, dia itu crash di 4 menit terakhir. 3 menit itu dia masih ada di pinggir trek. Dia bisa kembali ke pedok dan kembali ngetrek itu hanya kalau dia punya teleportasi. Lalu bisa pindah ala-alanya pintu kemana aja. Itu baru bisa. Karena itu kan sirkuitnya besar dan dia crash itu jauh dari pedok. Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, si Pecco memang mengakuinya. Jadi dia bilang, ya saya memang melakukan kesalahan. Jadi kalau kalian lihat di Q2, sebenarnya strategi dia itu adalah mencetak fast lap di run pertama, karena dia nggak mau kena yellow flag trap. Dan dia tahu karena dia bagus di Qatar, orang-orang itu pengen curikin dia. Dia ngerti. Itulah kenapa dia mau mencetak fast lap-nya di run pertama. Sayangnya itu gagal. Run pertama memang bagus, tapi nggak sebagus yang dia pikirkan, sehingga dia harus mencobanya lagi di run kedua. Nah, di run kedua, ini yang gue bilang, dia clash sama Di Gia. Jadi kalau kalian lihat di footage-nya itu seolah-olah bahwa Di Gia sama Pecco itu segan-seganan soal mau keluar pedok. Tetapi gue bisa melihat bahwa sebenarnya Di Gia itu ngincar curi kintilnya Pecco, dan Pecco aware soal itu. Dia sadar karena kelihatan Di Gia nunggu dia. Pecco bilang, lu duluan aja. Di Gia nggak mau karena memang dia pengen curi kintilnya Pecco. Jadinya Pecco bilang, oke lah gua duluan, karena dia nggak mau duluan. Nah itulah kenapa ketika dia mencetak fast lap-nya, dia itu pengen bisa memotong curb supaya yang di belakang siapapun yang ngintil dia itu nggak bisa ngejar dia. Jadi Pecco itu mengakui, ya saya salah karena saya memutuskan untuk memotong tikungan itu lebih dalam, dan itu ternyata nggak bisa dilakukan dengan kecepatan seperti itu. Ya memang saya nggak pernah melakukannya, baru kepikiran di situ. Jadi saya pikir kalau saya nggak coba, ya kapan lagi saya coba. Apakah saya menyesal? Ya saya menyesal karena ternyata itu kesalahan. Tapi saya nggak tahu kalau saya nggak pernah coba. Kurang lebihnya kayak gitu bahasanya Pecco. Jadi dia bilang, ya saya akhirnya mempelajari bahwa saya nggak bisa masuk ke tikungan itu dengan kecepatan seperti itu. Intinya adalah saya memang nggak sabar saat itu. Nah konsekuensinya adalah dia harus start dari P11. Apa kabar Marc Marquez? Marc Marquez sudah tahu dia nggak bisa bagus di Qatar. Dia bikin jongos lah itu adeknya. Di run pertama dia ngintilin adeknya, terus di run kedua tahu nggak dia dapat itu pole position record? Dia ngintil Morbidelli. Dia ngintil Morbidelli karena Morbidelli adalah rider tercepat di sesi prakualifikasi. Jadi dia tahu bahwa Morbidelli itu sedang bersiap untuk time attack dia di akhir sesi, dan itu yang dipakai oleh Marc Marquez untuk curi kintil, dan dia berhasil hure-hure pecah rekor lap terbaik dan sekaligus pole position. Jadi Pecco itu mengaku salah, ya memang saya sudah membuang
membuang kualifikasi saya, tetapi karena saya tahu saya bagus di Qatar, saya pikir itu bukan disaster yang amat-amat sangat besar lah. Nah, masalahnya adalah di sprint race, kan udah gue bilang, kalau lu pakai ban medium, itu adalah ban skenario. Misalnya lu kalau sprint race pakai soft, otomatis ban yang dijatah ke lu itu baru bisa dipakai di balapan minggu. Nah, si Pecco karena dia pakai ban medium ketika sprint race, otomatis ban yang harusnya dia pakai di balapan panjang itu jadinya dia pakai di sprint race. Ujungnya leletlah dia. Itu sampai Jorge Martin bisa nyalip dia saking leletnya. Nah, sebenarnya Pecco Bagnaia juga sempat ditanya soal itu. Lu kenapa lelet banget hari ini? Jadi dia bilang, ya yang penting gua bawa pulang 2 poin lah. Yang penting gua nggak crash dan gua masih bisa fight untuk bawa pulang poin. Gua belajar dari tahun lalu bahwa yang penting gua punya poin di setiap balapan. Jadi ditanya, lu leletnya kenapa? Apakah gara-gara tangki? Ya memang kabarnya Pecco ini agak bermasalah dengan tangki motornya untuk balapan sprint race. Dianggap kemungkinan terlalu berat sehingga dia itu selalu kesulitan ketika sprint race karena berat banget dia punya tangki. Sempat Ducati membuat tangki modifikasi, tetapi Pecco memutuskan untuk nggak pakai karena dia nggak suka. Jadi menurutnya Pecco, ya memang kita punya tangki yang sudah dimodifikasi, tapi itu mungkin lebih untuk saya karena rider lain nggak ada masalah dengan tangki bahan bakar ketika sprint race. Jadi ditanyalah dia, apakah ada masalah lain kalau bukan masalah tangki? Dia bilang apa? Itu adalah hal yang tidak bisa saya bahas. Artinya ban. Dan itu yang dia buktikan di balapan panjang. Di balapan panjang dia bisa finish di P3. Dari belakang, logikanya dengan ban yang sama, kondisinya dia bisa finish lebih baik. 11 lap pun dia bisa merangsek ke depan. 11 lap pun loh ya. Jadi logikanya kalau itu adalah balapan sprint race, dia bisa melakukan hal yang sama karena bannya sama. Setup untuk balapan panjang itu adalah setup untuk menghemat ban. Sementara setup untuk sprint race itu lebih ke setup kualifikasi. Jadi kalau seperti itu ceritanya, mestinya memang dia punya hasil yang bagus di sprint race Qatar. Nah ini yang Pecco Bagnaia bilang, saya mestinya bisa melakukan apa yang saya lakukan di hari Minggu ini di hari Sabtu. Karena di hari Sabtu saya tidak bisa agresif, saya tidak bisa menyalip. Sementara hari ini saya bisa melakukan semuanya dengan baik, bahkan di 11 lap pertama. Jadi ya oke lah, mungkin saya yang salah, jadi saya harus meningkatkan kemampuan di sprint race saya karena ini adalah titik lemah saya. Di balapan panjang sendiri saya bisa start dengan kuat, tetapi ya memang itu tidak mudah karena saya harus mengendalikan diri di antara sekian banyak rider yang ada di depan saya, sehingga saya cenderung lebih memaksa diri saya. Lalu saya juga sempat duel sama Morbidelli dan itu yang membuat saya kehabisan ban. Nah ini nih yang sempat bikin gosipnya, Pecco itu agak-agak kesel sama Morbidelli, tapi kan ya namanya battle dan Morbidelli juga berhak untuk mempertahankan posisinya dong. Ya nggak bisa lu lurus-lurus pergi, gue juga butuh podium. Ini bukan Marquez Company soalnya, kita anak-anak VR46, lu bisa battle sama gue di Motorhead ya, kita juga battle di track kak. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Pecco bilang, ya karena saya duel sama Morbidelli, ban saya itu habis. Jadi di titik tertentu ketika saya mencoba menyalip Marc Marquez, saya bisa mulai merasakan ban saya itu aus dan saya menyadari bahwa Marc Marquez itu mencoba mengendalikan ban. Satu-satunya cara untuk mencoba melawan Marc Marquez adalah dengan start dekat dengan dia. Nah, saya tidak berada dalam posisi itu karena saya start jauh dari belakang dan itu adalah kesalahan saya. Saya start dari belakang itu murni kesalahan saya. Dia ngaku salah emang. Jadi ketika Anda start dari posisi belakang, Anda harus menggunakan lebih banyak ban untuk cepat dan mencoba menyalip pembalap di depan Anda. Begitu juga ketika saya battle dengan Franco, di mana saya kehilangan 1 detik karena kami sibuk battle sendiri. Jadi setelah saya berhasil menyalip Franco, saya berusaha mencoba memperkecil jarak. Saya berusaha menambah kecepatan saya untuk unggul sekitar setengah detik dari finalis. Tetapi pada saat itu dengan 6 lap tersisa, saya mulai merasakan chatter dan saya tidak bisa lagi melaju dengan cepat di tikungan tertentu. Jadi masalah terbesar saya adalah karena saya start dari posisi 11, sebenarnya tidak ada hal istimewa yang terjadi dan sulit untuk
berpikir bisa melakukan lebih baik daripada hasil podium. Jadi ya dia cukup puas dengan P3-nya dia, karena kan sebelum didemosi Papa Nina kan. Jadi saya tidak boleh berada di posisi itu lagi. Dia udah belajar dengan kejadian di kualifikasi. Nah, ditanyalah dia soal feelingnya di atas motor. Apakah dia merasa jauh lebih baik daripada ketika sprint race atau ketika kualifikasi? Jadi dia bilang, feeling saya ketika mengendarai motor ya saya bisa cepat. Tetapi kalau soal kualifikasi itu adalah saya yang punya kesalahan. Yang penting sekarang adalah saya harus bekerja keras untuk sprint race karena ceritanya selalu sama kalau di sana. Nah, ditanyalah dia soal kalah di sirkuit favorit dia. Jadi dia bilang, ya ini adalah sirkuit di mana saya bisa membuat perbedaan paling besar. Meskipun saya tahu Marc Marquez biasanya cepat, terutama karena dulu-dulu dia adalah salah satu pesaing kuatnya Ducati untuk menang di Lusail Qatar. Waktu itu dia masih pakai Honda, jadi sekarang dia sudah pakai Ducati yang mana adalah motor yang menjadi acuan di track. Ya, itu sebenarnya bukan hal yang mengagetkan sih. Jadi ditanyalah dia, lu kan bakal balapan di Jerez nih. Jerez itu adalah tempat di mana Pecco Bagnaia biasanya bagus, sementara Marc Marquez sedikit menghilang sejak dia cedera, karena kan berapa kali Jerez itu dia absen melulu kan. Jadi Pecco bilang, saya pikir di Jerez nanti akan ada lebih banyak battle, karena Marc Marquez sebenarnya kuat di sana sama seperti di Lemang. Kurang lebihnya kayak gitulah bahasanya dia. So kita pindahlah ke si culas Marc Marquez. Dia ini adalah pemenangnya Qatar dan ada tuh yang bilang bahwa ya selamat datang raja barunya Qatar. Baru menang segitu juga dibilang raja, ya nggak bisa lah, kecuali kalau lu menang udah berkali-kali ya baru bisa dibilang raja. Bener nggak sih? Kemarin juga ada yang komplain ketika media bilang bahwa Pecco adalah serif barunya Austin Texas kan, Amerika GP. ABR tuh komplain, hey dia perlu 6 atau 5 kemenangan lagi baru bisa dibilang serifnya kota. Ya sama lah dengan Qatar. Selama ini yang menang ya bukan dia, dan bukan dia. Jadi ya kalau mau dibilang dia adalah kingnya Qatar ya nggak bisa juga. Ditanyalah Marc Marquez, hey ini kan kemenangan pertamamu sejak 2014. Lu bayangkan 10 tahun lalu dia menang. Jadi ABR kalau mau bilang dia adalah kingnya Qatar, dari mana kingnya kak? Jadi dia bilang, ya saya senang karena ini adalah saat saya harus men-challenge diri saya sendiri, mengingat sirkuit ini bukanlah sirkuit favorit saya. Saya banyak kesulitan dengan tikungan kanan, dan karena saya bukanlah rider tikungan kanan, saya sedikit kesulitan. Sementara pembalap lain seperti Alex, Pecco, dan Di Gia dan yang lain itu bisa kompetitif karena mereka adalah rider kanan. Jadi, saya senang karena kami bekerja dengan baik selama akhir pekan dan saya bisa membuat langkah maju yang penting sehingga saya bisa membuat perbedaan di tikungan kanan. Di balapan, saya memakai strategi yang berbeda. Saya mencoba mengendalikan ban depan saya di paruh pertama balapan. Meskipun saya tahu bahwa itu akan memungkinkan Pecco untuk mendekat, tapi saya tidak peduli karena saya melakukan itu mengingat saya berada di batas kemampuan saya untuk sirkuit ini dengan riding style yang banyak mempush di bagian depan. Jadi saya, karena saya tahu saat banyak pakai ban depan, saya berusaha menghemat ban depan saya. Meskipun resikonya Pecco akan ngejar saya. Gua nggak tahu apakah dia berusaha untuk menghebatkan dirinya sendiri atau gimana. Tapi dia bilang, saya harap ini adalah jawaban untuk para rival saya bahwa saya pun bisa kompetitif di sirkuit yang bukan favorit saya. Jadi ketika Pecco datang dan menyalip saya berpikir oke, sekarang balapan dimulai. Udah gue bilang kan, Pecco itu adalah triggernya Marc Marquez. Dari Austin kemarin udah gue bilang dan dia mengakuinya sendiri. Jadi dia bilang ketika Pecco datang menyalip saya mulai bilang, oh oke, game on. Saya mulai mempush lebih keras dan dalam 7 lap terakhir ketika saya melewati Viñales, saya menekan rem depan dengan lebih keras dan masuk ke tikungan dengan limit maksimal. Saya memanfaatkan sepenuhnya ban depan saya dan disitulah saya membuat perbedaan. Udah gue bilang dia kan kalau ngeremnya pakai ban depan. Itulah kenapa riding style dia itu berbanding terbalik dengan Pecco punya riding style. Jadi kalian ngerti kenapa arah pengembangannya Marc Marquez sama arah pengembangannya Pecco itu agak struggle di awal musim. Marc Marquez itu sudah
fokus sama Desmo GP24 sejak tes Sepang, sementara Peko itu fokusnya ke GP25. Dia baru bisa ngurus GP24 dia itu setelah tes Buriram hari terakhir. Itu kan udah telat banget, udah nggak bisa. Kurang lebihnya kayak gitulah. Jadinya ya memang Peko sempat lost direction. Dia nggak tahu mau ke arah mana pengembangan dia. Nah, dia sempat ditanya soal kontak dia dengan Ama Alex, dengan adiknya. Jadi dia bilang, soal kontak dengan Alex itu lebih merupakan kesalahan saya daripada kesalahan dia. Mengingat saya merasa bagian belakang itu agak sedikit bergoyang, jadi saya ngerem. Nah, dia mungkin tidak menyangkanya dan dia menyentuh saya di bagian belakang, dan ini memungkinkan Morbidelli untuk menyalip saya dari sisi luar. Beruntung bagi kami berdua, kami tetap ada di atas motor kami, dan kemudian saya melihat KTM datang. Saya pikir itu Acosta, tetapi ketika dia menyalip saya menyadari bahwa itu adalah Viñales. Saya pikir, wow, dia mengendarai motornya dengan sangat baik, sehingga saya mencoba memahami di mana dia membuat perbedaan dengan berada di belakangnya sambil mencoba menghemat ban. Jadi menurut saya, KTM juga memiliki kelebihannya sendiri, sehingga kami juga akan terus bekerja keras untuk bisa memahami hal ini. Nah, ditanyalah dia soal aeronya yang lepas di belakang. Itu gimana? Apakah itu mengganggu? Soalnya ada itu media penyembah ABR yang bilang, wah, meskipun aeronya lepas, dia berhasil menang. Hey, tahu nggak apa jawabannya Marc Marquez? Ya, memang aero saya hilang, tapi itu kan cuman winglet yang lebih kecil di bagian ekor. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya ketika saya mengendalikan motor. Meskipun ya, ini kan berangin, tapi itu cuman kecil banget kok di belakang. Nggak ada masalah. Jujurnya, soal kondisi track, itu tergantung pada strategi para pembalap. Jika pembalap tercepat melambat, grup yang ada itu akan lebih kompak dan lebih terlihat serunya. Sementara ketika pembalap tercepat itu memacu motornya sejak awal balapan, jarak antar pembalap itu akan lebar sehingga itu akan membuat show-nya itu agak berkurang. Nampaknya dia cukup sadar bahwa MotoGP sekarang nggak terlalu peduli kalau ada rider yang sendirian di depan. Sekarang MotoGP itu lebih suka menyorot battle yang ada di belakang kalau yang di depan itu cuma sendirian, cuma touring, dan nampaknya dia menyadari itu. Udah gue bilang, dia ini sepertinya ingin menjadi pusat perhatian atau bagaimana. Karena bahkan ketika kualifikasi di Q2, dia itu sampai perlu curi kintilnya Morbidelli demi mendapatkan rekor lap. Padahal dia tahu dia bisa cepat, mungkin bisa pole tanpa harus mencoba mencuri kintilnya Morbidelli. Menurut gua loh ya. Tapi ternyata dengan motor terbaik di track pun, sebagai adipati Ducati pun dia tetap curi kintilnya adiknya, dia tetap curi kintilnya Morbidelli. Menurut gua itu lebih karena dia pengen menjadi spotlight. Dan itu yang dia katakan sekarang. Jadi dia bilang, hari ini saya menurunkan kecepatan di lap-lap pertama dan mendapati diri saya dengan banyak pembalap di belakang. Dan saat itu saya sedang menyusun strategi. Hari ini saya tenang karena saya itu menjadi yang tercepat sepanjang akhir pekan. Meskipun ya itu adalah hal yang tidak terduga di Qatar. Jadi saya ingin menikmati momen yang manis ini karena kunci akhir pekan ini adalah saya membuat kemajuan di tikungan kanan, di mana itu adalah area terlemah saya ketika saya ada di Qatar. Tetapi sekarang ternyata saya bisa membuat langkah maju di area itu, dan selama balapan saya mencoba untuk tetap fokus karena saya tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti yang terjadi di Austin. Menurut saya kemenangan ini adalah cara terbaik saya untuk menanggapi para pesaing saya. Jadi di sirkuit ini sebenarnya saya sudah memperkirakan saya akan kesulitan. Ini berbeda dengan di Austin yang adalah sirkuit favorit saya. Tetapi faktanya ketika saya kesulitan, saya lebih bisa fokus dibanding dengan di Austin ketika saya justru melakukan hal bodoh karena saya merasa ini adalah sirkuit yang mudah. Jadi ditanyalah dia, kan lu bakal ke Jerez nih. Itu adalah sirkuit yang bisa dibilang lu punya sejarah lah sama dia. Jadi dia bilang, sebagai orang Spanyol, saya jelas punya keinginan besar untuk bisa tampil baik di Jerez. Meskipun di tahun-tahun terakhir menunjukkan betapa kompetitifnya pembalap seperti Peko. Jadi kan memang di Jerez kemarin dia ada-ada aja masalahnya. Jadi dia itu pengen tampil baik, pengen hure-hure karena itu adalah sirkuit home race dia. Sudah pasti ya Ori akan sama dia lah, karena itu kan sirkuit akamsinya dia. Cuman KW1 yang menurut gua apakah ini akan diundi di antara para rider Spanyol apa gimana?
Atau apakah orinya para rookie ini akan dicabut dan hanya diberikan kepada Aldegar? Itu yang menjadi pertanyaan. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua tahu ini panjang banget. Terima kasih telinga kalian masih mau mendengar gua bawel, karena gua udah wanti-wanti ya dari part 1 ini bakal panjang banget karena ya memang sepanjang itu. Oke, see you next time guys. Bye bye.